Geraman rendah bergema di tenggorokan Max saat dia menekan hidungnya ke jendela ruang bawah tanah yang retak. 6 hari tanpa makanan yang layak telah membuat tulang rusuk German Shepherd itu terlihat di bawah bulunya yang kusut, tetapi bukan rasa lapar yang membuatnya membeku. Sekarang, melalui kaca kotor yang diterangi oleh satu bohlam yang berkedip-kedip, tampak sebuah sangkar logam yang nyaris tidak cukup besar untuk seorang anak berdiri di dalamnya. Seorang gadis kecil dengan rambut pirang kusut meringkuk di sudut, lengan kurusnya melingkari lututnya. Kepala gadis itu tersentak mendengar suaranya, mata birunya membesar karena ketakutan, lalu harapan. Ada sesuatu tentang mata itu yang membuat jantung Max berdebar. Dia mengenal mata itu, bentuk yang sama, warna yang sama dengan Sarahnya yang berbau seperti kayu manis dan hal-hal berani, yang suaranya masih dia dengar dalam mimpinya. "Tolong aku," bisik anak itu, merangkak maju, jari-jari kecilnya menggenggam jeruji logam. "Tolong bantu aku." Max merintih, mencakar kaca. Dia seharusnya tidak berada di sini, seharusnya tidak peduli. Tetapi mata itu, aroma itu begitu akrab hingga menyakitkan. Berikan tanda suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Oakidge, Montana, pernah berkembang pesat karena kayu dan pariwisata, tetapi saat ini hanyalah kota terlupakan lainnya, yang perlahan direbut kembali oleh hutan di sekitarnya. Musim dingin datang lebih awal tahun ini, menyelimuti pabrik kayu yang ditinggalkan di pinggir kota dengan salju setinggi 90 cm. Bangunan bata 3 lantai dengan atap yang runtuh dan jendela yang pecah telah kosong selama hampir 1 dekade. Semua orang mengira Max tidak selalu menjadi anjing liar. Rompi pencarian dan penyelamatan yang usang yang masih tergantung longgar dari tubuhnya menceritakan kehidupan yang berbeda, kehidupan dengan tujuan dan kepemilikan. 6 bulan lalu dia memiliki nama, rumah, dan Sarah Miller, pawang dan sahabatnya. Mereka bekerja bersama mencari orang-orang yang hilang dalam longsoran salju dan kebakaran hutan, hingga hari yang mengerikan itu ketika gedung apartemen runtuh. Max menggali sampai cakarnya berdarah, tetapi dia tidak dapat mencapai Sarah tepat waktu. Ketika mereka akhirnya menarik tubuhnya dari reruntuhan, sesuatu hancur di dalam dirinya. Dia menyelinap pergi selama kekacauan, tidak dapat menghadapi dunia tanpa dia. Sekarang dia bertahan hidup dengan sisa-sisa makanan dan tidur di tempat penampungan apapun yang bisa dia temukan, menghindari manusia yang melemparkan batu atau memanggil kontrol hewan. Dingin telah mendorongnya lebih jauh ke kota dari biasanya, rasa laparnya lebih mendesak daripada kehati-hatiannya. Sophie Miller sedang berjalan pulang dari sekolah dasar Oakidge ketika truk biru berhenti di sampingnya. 4 hari telah berlalu sejak saat itu, hari-hari yang dihabiskan dalam kegelapan dan ketakutan, tubuh kecilnya menggigil di dalam sangkar, nyaris tidak cukup besar untuk tubuhnya yang berusia 7 tahun. Ayahnya, Mark, pasti sakit karena khawatir sekarang. Apakah dia tahu dia kehilangan syal merah muda yang dulunya milik ibunya? Syal yang dia sembunyikan karena membuat ayah sedih melihatnya? William Blackwood hidup dalam bayang-bayang dari apa yang pernah dia alami, sebelum Afghanistan, sebelum Id yang meninggalkan bekas luka yang tidak terlihat. Sebelum kehilangan Ellie dan Jessica kecil dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Sekarang dia mengerjakan pekerjaan serabutan ketika pikirannya cukup jernih, mengumpulkan boneka yang mengingatkannya pada putrinya, berbicara kepada mereka dengan berbisik ketika suara-suara itu terlalu keras. Petugas Jack Thompson telah menempelkan poster orang hilang lainnya di ruang istirahat stasiun. Sophie Miller, usia 7 tahun, terakhir terlihat Selasa setelah sekolah. Jack tidak mengenali anak itu, tetapi ada sesuatu tentangnya yang membuat dadanya sesak. Mungkin karena dia terlalu sering melihat poster akhir-akhir ini, mungkin karena mengetahui bahwa setelah 48 jam statistik menjadi suram. Atau mungkin ada sesuatu di matanya yang mengingatkannya pada seseorang yang gagal dia selamatkan. Angin Montana yang pahit menembus mantel tipis Max saat dia tertatih-tatih melewati gang lain. 6 bulan sebagai anjing liar telah mengajarinya restoran mana yang membuang sisa-sisa makanan terbaik, lingkungan mana yang meninggalkan mangkuk air di beranda, manusia mana yang mungkin menawarkan tangan yang lembut alih-alih tendangan. Hari ini dia tidak menemukan apapun kecuali sampah beku dan tempat sampah kosong. Perutnya berhenti bergemuruh beberapa hari yang lalu, digantikan oleh rasa sakit yang hampa yang mengikutinya seperti bayangan. Max tidak bermaksud untuk berkeliaran begitu jauh dari wilayah biasanya. Halaman rel yang ditinggalkan tempat dia membuat sarangnya hampir 3 km lebih jauh. Tetapi sesuatu telah menariknya ke sudut Oakidge yang terlupakan ini. Aroma di angin, mungkin sesuatu yang akrab namun jauh, seperti ingatan suara Sarah yang memanggilnya untuk bekerja. Sarah, bahkan memikirkan namanya, membuat telinganya rata di kepalanya. Dia menemukannya di tempat penampungan 8 tahun yang lalu,
Hanya seekor anak anjing kurus dengan cakar yang terlalu besar dan tanpa pelatihan. Yang ini, katanya kepada petugas, dia memiliki mata yang bagus. Di bawah tangannya yang sabar, dia belajar melacak aroma melalui salju, menemukan orang yang terkubur di reruntuhan, untuk tidak pernah menyerah sampai misi selesai. Sarah berbau seperti permen karet kayu manis dan minyak khusus yang dia gunakan pada tali panjatnya. Dia memanggilnya mitra terbaiknya dan menyelundupkan potongan bacon ketika mereka berkemah selama pencarian di hutan belantara. Kenangan membawa cakar Max maju melalui salju yang semakin dalam, melewati pompa bensin yang ditinggalkan dan menuju bayangan besar pabrik kayu tua. Bangunan itu berdiri setinggi 3 lantai, fasad batanya, jendela yang runtuh, ditutup atau rusak, pagar rantai yang kendur mengelilingi properti, tanda-tanda dilarang masuk tergantung di interval, memudar karena bertahun-tahun terkena matahari dan salju. Aroma baru menarik perhatian Max, manusia, muda, ketakutan, dan di bawahnya bau logam darah. Pelatihannya mengambil alih. Sebelum berpikir sadar, Max meremas melalui celah di pagar, mengikuti aroma itu ke bagian belakang bangunan, di mana sebuah jendela ruang bawah tanah kecil baru-baru ini dibersihkan dari salju. Kaca itu retak, memungkinkan aroma dan suara isak tangis pelan keluar. Max menekan hidungnya ke lubang itu, napasnya mengaburkan kaca dingin. Ruang bawah tanah itu redup, hanya diterangi oleh satu bohlam yang tergantung dari kabel yang terbuka. Peti kayu dan mesin berkarat menimbulkan bayangan panjang di lantai beton, dan di sana di tengah ruangan duduk sebuah sangkar logam besar, jenis yang digunakan untuk menjebak hewan liar, dan di dalamnya seorang gadis kecil dengan rambut pirang kusut. Anak itu tidak mungkin berusia lebih dari 7 atau 8 tahun. Mantel merah mudanya kotor, wajahnya dipenuhi air mata dan kotoran. Sebuah nampan makanan dengan kerak roti dan cangkir air kosong diletakkan tepat di luar jangkauannya, di luar sangkar. Ketika bayangan Max jatuh di atasnya, dia mendongak dengan mata merah yang melebar, pertama karena ketakutan, lalu dengan harapan yang putus asa. Mata itu, Max merasakan jantungnya berdebar di dadanya. Dia mengenal mata itu, biru kristal, dengan lingkaran yang lebih gelap di sekitar iris, mata Sarah. Pengakuan itu menghantamnya seperti pukulan fisik. "Tolong aku," bisik gadis itu, merangkak maju untuk menggenggam jeruji logam dengan jari-jari kecil. "Tolong bantu aku," Max merintih, mencakar kaca, ekornya berkedut dengan desakan tiba-tiba. Anak itu bukan Sarah, tidak mungkin Sarah, tetapi ada sesuatu tentangnya yang memanggilnya, membangkitkan anjing pencarian dan penyelamatan yang telah tidak aktif sejak hari yang mengerikan itu. Jendela itu terlalu kecil untuk dia masuki, tetapi Max mengitari bangunan mencari jalan masuk lainnya. Dia menemukan pintu pengiriman yang tergantung sebagian terbuka di engsel berkarat. Butuh seluruh kekuatannya untuk memasukkan tubuhnya melalui celah itu, logam menggores sisinya. Di dalam pabrik berbau busuk dan hewan pengerat dan sesuatu yang lain, seorang pria, tidak dicuci dan tidak sehat. Max mengikuti aroma anak itu, memilih jalannya dengan hati-hati melalui lorong-lorong yang dipenuhi puing-puing sampai dia menemukan tangga yang menuju ke bawah. Setiap langkah berderit di bawah berat tubuhnya saat dia turun ke dalam kegelapan. Gadis itu tersentak ketika dia muncul di ambang pintu ruang bawah tanah. "Seekor anjing," bisiknya, seolah takut seseorang mungkin mendengar. "Apakah kamu di sini untuk membantuku?" Max mendekat dengan hati-hati, mengitari sangkar untuk menyelidiki. Pintu itu diamankan dengan gembok yang tidak mungkin bisa dia pecahkan dengan giginya. Dia mengendus anak itu melalui jeruji dan dia mengulurkan jari-jari gemetar untuk menyentuh hidungnya. "Namaku Sophie," katanya kepadanya, suaranya kecil tapi mantap. "Orang jahat memasukkanku ke sini. Aku ingin pulang ke ayahku." Sophie, nama itu tidak berarti apa-apa bagi Max, tetapi aromanya menceritakan kisah yang kompleks, ketakutan, kelaparan, dan, di bawahnya, sesuatu yang sangat akrab, tidak seperti Sarah, tetapi terkait, terhubung. Max tidak dapat memahami bagaimana atau mengapa, tetapi nalurinya jarang menyesatkannya. Dia mencoba menggali di bawah sangkar, tetapi lantainya beton padat. Dia menarik jeruji dengan giginya sampai gusinya berdarah. Tidak ada yang bergerak. Sophie menyaksikan usahanya dengan keputusasaan yang semakin besar, air mata mengalir tanpa suara di pipinya. "Tidak apa-apa," akhirnya dia berkata, meskipun jelas tidak. "Kamu sudah mencoba." Dia meraih melalui jeruji lagi, kali ini ke nampan makanan tepat di luar jangkauannya. Dengan susah payah, dia berhasil mengaitkan jari di sekitar tepinya dan menyeretnya lebih dekat. Dia mematahkan sepotong kerak rotinya dan menawarkannya kepada Max melalui sangkar. "Kamu terlihat lapar." Max ragu-ragu, lalu dengan lembut mengambil persembahan itu.
Rasa laparnya sangat dalam, tetapi yang membuatnya lebih dalam adalah gerakan itu, anak yang dipenjara ini berbagi jatahnya yang sedikit dengannya. Orang jahat itu datang 2 kali sehari, Sophie menjelaskan, membelai telinga Max melalui jeruji. Pagi dan malam dia membawa makanan tetapi tidak cukup air. Dia berbicara kepadaku seolah-olah aku orang lain. Memanggilku Jessica kadang-kadang. Max berbaring di perutnya, menempel ke sangkar untuk berbagi kehangatannya. Tangan kecil Sophie menemukan rompi layanan robek yang masih menempel di tubuhnya. "Kamu anjing istimewa, bukan?" bisiknya. "Anjing penolong? Ibuku punya foto dengan anjing sepertimu." Dia menemukan orang hilang. Benarkah itu? Telinga Max berdiri tegak ke depan. Mungkinkah? Kebetulan itu tampak terlalu besar. Dan, aku merindukan ibuku. Sophie melanjutkan, suaranya turun menjadi bisikan. Ayah mengatakan dia pergi ke surga, tetapi aku masih memiliki syalnya. Dari dalam mantelnya dia mengeluarkan kain merah muda pudar yang membuat jantung Max berpacu. Aroma yang keluar darinya tidak salah lagi, kayu manis dan minyak tali panjat syal Sarah. Max tahu saat itu apa yang harus dia lakukan. Jika dia tidak bisa membebaskan Sophie sendiri, dia akan menemukan seseorang yang bisa. Dengan tujuan yang diperbarui, dia menjilat tangan Sophie sekali, lalu berbalik menuju tangga. "Apakah kamu pergi?" Kepanikan mewarnai suaranya. Max berhenti, melihat ke belakang dengan tekad di matanya. "Tolong kembali," Sophie memanggilnya. "Tolong jangan lupakan aku." Melupakannya? Tidak mungkin. Max telah menemukan anak Sarah, meskipun bagaimana itu bisa terjadi. Dia tidak mengerti dan dia tidak akan beristirahat sampai dia aman. Misi, akhirnya, jelas. Max kembali ke pabrik sebelum fajar, sebuah cabang yang jatuh terjepit di rahangnya. Dia menghabiskan malam itu meringkuk di dalam mobil yang ditinggalkan, pikirannya berpacu dengan kemungkinan. Rasa lapar yang menggerogoti perutnya tampak tidak signifikan sekarang dibandingkan dengan kebutuhan mendesak untuk membebaskan anak itu dengan mata Sarah dan syal Sarah. Cabang itu adalah ide terbaiknya. Mungkin dia bisa menjepitnya di antara jeruji sangkar dan mencongkelnya. Sophie sedang tidur ketika dia menyelinap kembali ke ruang bawah tanah, meringkuk menjadi bola ketat melawan dingin. Suhu telah turun semalam dan napasnya membentuk awan kecil di udara yang sangat dingin. "Kamu kembali," bisiknya ketika cakarnya berdecit di lantai beton. Senyumnya menerangi wajahnya yang kotor dan Max merasakan gelombang perlindungan yang belum pernah dia alami sejak Sarah. Dia menjatuhkan cabang itu dan menyodorkannya ke sangkar dengan hidungnya. Sophie segera mengerti. Dia meraih tongkat itu dan mencoba memaksanya di antara jeruji. Lengan kecilnya tegang dengan usaha. Kayu itu pecah, tetapi logamnya tetap kokoh. Max mencoba berikutnya, menjepit rahangnya yang kuat di sekitar jeruji dan menarik sampai otot-otot lehernya terbakar. Tidak ada yang bergerak. "Itu terlalu kuat," Sophie berkata akhirnya, jatuh kembali ke selimut tipis yang merupakan satu-satunya kenyamanannya, tetapi terima kasih sudah mencoba. Suara pintu yang terbanting di atas membuat mereka berdua membeku. Langkah kaki berat melintasi lantai di atas, diikuti oleh derit tangga ruang bawah tanah. Max mundur ke dalam bayang-bayang di belakang tumpukan peti berjamur, bulu kuduknya berdiri. Pria yang memasuki ruang bawah tanah itu tinggi dan kurus, dengan janggut yang tumbuh selama beberapa hari dan mata yang melirik gugup ke sekeliling ruangan. Dia membawa nampan dengan sandwich dan sebotol kecil air. "Waktunya sarapan, Jessica," katanya suaranya sangat lembut saat dia mendekati sangkar. "Aku membawakan selai kacang dan pisang favoritmu." "Namaku Sophie," kata gadis itu pelan. "Bukan Jessica. Tolong biarkan aku pulang, pergi." Pria itu, William, Max menduga, meletakkan nampan itu dan berjongkok di depan sangkar. "Ini rumahmu sekarang, sayang. Ayah akan menjagamu dengan baik." "Kamu bukan ayahku," Sophie bersikeras, meskipun suaranya bergetar. Wajah William menjadi gelap sesaat, lalu kembali tenang yang menyeramkan. "Kamu hanya perlu waktu untuk mengingat. Kamu terbentur kepalamu dalam kecelakaan itu saja. Dokter mengatakan kamu mungkin bingung untuk sementara waktu." Dia meraih ke sakunya dan mengeluarkan kunci yang membuka pintu kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam sangkar. Saat dia menggeser nampan itu, Max melihat kesempatannya. Dia menerjang dari tempat persembunyiannya dengan geraman, menerjang ke arah lubang itu. William tersentak dengan teriakan, membanting pintu makanan hingga tertutup, tepat saat gigi Max menjentik inci dari tangannya.
Apa? Dia merangkak mundur, matanya membelalak karena terkejut dan marah. Seekor anjing? Bagaimana seekor anjing bisa masuk ke sini? Max memposisikan dirinya di antara Sangkar dan William. Sikapnya kaku, gigi terkatup sebagai peringatan. Dia mungkin melemah karena kelaparan, tetapi naluri melindungi yang telah membuatnya menjadi anjing penyelamat yang hebat sekarang sepenuhnya terfokus pada Sophie. Jangan sakiti dia, Sophie menangis. Dia temanku. Kejutan William berubah menjadi perhitungan dingin. Dia mundur ke meja kerja dan kembali dengan sepotong pipa. Anjing nakal harus dimatikan, katanya, maju perlahan. Max mempertahankan posisinya sampai pipa itu melesat ke arah kepalanya. Dia menghindari pukulan pertama, tetapi pukulan kedua mengenainya di bahunya, mengirimkan rasa sakit yang menusuk ke tulang punggungnya. Pukulan ketiga mengenai kaki belakangnya saat dia merangkak pergi. Lari, Sophie berteriak, mengguncang Sangkar dengan frustrasi yang putus asa. Max tidak ingin meninggalkannya, tetapi dia tidak bisa membantu jika dia terluka atau terbunuh. Dia menyelinap di antara kaki William, menyebabkan pria itu tersandung, lalu berlari menaiki tangga dan melalui interior labirin pabrik. Di belakangnya, kutukan William memudar saat Max meremas melalui celah di pintu pengiriman dan tertatih-tatih ke halaman yang tertutup salju dari keamanan hutan. Max memperhatikan saat William muncul dari pabrik dengan pipa masih di tangan, memindai garis pohon dengan mata curiga. Pria itu mengitari bangunan 2 kali, memeriksa jendela dan pintu sebelum kembali ke dalam. Telinga Max yang tajam menangkap suara kunci tambahan yang dipasang. Kembali masuk akan lebih sulit sekarang, tetapi pergi bukanlah pilihan. Max menghabiskan hari itu mengamati pabrik dari berbagai sudut pandang, membuat katalog gerakan William. Pria itu pergi sekali dengan truk pickup biru, kembali 1 jam kemudian dengan bahan makanan dan apa yang tampak seperti gembok baru. Menjelang malam, Max telah mengkonfirmasi kecurigaannya. William adalah satu-satunya orang dewasa yang hadir dan dia tidur di lantai 2 pabrik, turun ke ruang bawah tanah hanya untuk memberi makan Sophie atau menggunakan kamar mandi yang telah dipasang dengan kasar di salah satu sudut. Ketika kegelapan tiba sepenuhnya, Max kembali ke jendela ruang bawah tanah. Sophie terjaga, meringkuk di selimutnya, wajahnya ternoda air mata tetapi tegas. Aku tahu kamu akan kembali, bisiknya ketika dia melihatnya. Dia memblokir pintu yang kamu gunakan sebelumnya, meletakkan rak besar di depannya. Max merintih pelan, menekan hidungnya ke kaca. Dia tidak bisa masuk ke dalam, tetapi dia masih bisa melihat dan mendengarnya. Malam ini itu sudah cukup. Aku seharusnya tidak memiliki ini, kata Sophie, melirik gugup ke arah tangga sebelum menarik syal merah muda Sarah dari dalam mantelnya. Itu milik ibuku. Dia meninggal ketika aku masih kecil. Ayah tidak tahu aku mengambilnya dari barang-barangnya. Hidung Max berkedut karena aroma akrab yang menguar melalui jendela yang retak. Tidak ada kesalahan. Syal itu milik Sarah. Tapi bagaimana bisa anak ini memilikinya? Sarah tidak pernah menyebutkan memiliki seorang putri. Sophie menekan syal itu ke jendela. Terkadang aku berpura-pura dia masih memelukku ketika aku memegangnya. Saat Max memperhatikan, Sophie membalik syal itu di tangan kecilnya, memperlihatkan nama yang dibordir di salah satu sudut, Sarah Miller, pencarian dan penyelamatan. Konfirmasi tentang apa yang sudah dirasakan Max menghantamnya seperti pukulan fisik. Ini adalah anak Sarah. Waktunya masuk akal. Sarah telah mengambil cuti panjang sekitar 7 tahun yang lalu, kembali bekerja tanpa penjelasan. Dia tidak pernah berbicara tentang seorang anak, tidak pernah memiliki foto di apartemennya, tetapi buktinya tidak dapat disangkal. Sophie memiliki mata Sarah. Aroma Sarah melekat di kulitnya di bawah kotoran dan ketakutan, dan dia memiliki syal Sarah. Tekad baru membanjiri Max. Sarah akan menggerakkan langit dan bumi untuk menyelamatkan anaknya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Perhatiannya tertarik pada gerakan di dekat Sophie. Dia telah menarik sesuatu dari dompet William, yang tergeletak terbuka di nampan makanan. Lihat apa yang aku temukan ketika dia tidak mengawasi, bisiknya, menekan sebuah foto kecil ke jendela. Jantung Max hampir berhenti. Foto itu menunjukkan William muda dalam seragam militer, lengan di sekeliling seorang wanita yang jelas bukan Sarah, tetapi di latar belakang, nyaris tidak terlihat di sudut, adalah wajah yang tidak akan pernah dilupakan Max. Sarah dalam seragam pencarian dan penyelamatannya di apa yang tampak seperti semacam pelatihan tanggap darurat. William mengenal Sarah. Hubungan itu tidak mungkin untuk dipahami, tetapi tidak dapat disangkal. Ini tidak acak. Sophie belum diambil secara kebetulan. Max mundur dari jendela, pikirannya berpacu.
Dia membutuhkan bantuan manusia. Meskipun berbulan-bulan menghindari orang, dia sekarang harus menemukan seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang akan percaya seekor anjing liar, seseorang yang mungkin mengenalinya dari hari-harinya bersama Sarah. "Kemana kamu pergi?" Sophie memanggil dengan cemas. Max memberi gonggongan lembut, jaminan yang bisa dia berikan, dan berbalik menuju kota. Awan badai yang berkumpul di atas menjanjikan salju. Menjelang pagi, waktu hampir habis. Fajar menyingsing suram dan mengancam di atas Oakidge. Matahari, noda pucat di balik salju, awan berat. Max tertatih-tatih menyusuri Main Street, kakinya yang terluka menegang dalam dingin. Pukulan dari pipa William telah meninggalkan bekas yang menyakitkan di bahunya, tetapi ketidaknyamanan fisik tidak ada artinya dibandingkan dengan urgensi yang mendorongnya maju. Anak Sarah dikurung dan ketakutan. Tidak ada hal lain yang penting. Para penumpang pagi tidak terlalu memperhatikan anjing liar lainnya. Seorang wanita di luar toko roti mengusirnya dengan sapunya. Seorang tukang pos menendang salju ke arahnya ketika Max mendekat terlalu dekat. Di pompa bensin, seorang remaja melemparkan sandwich sarapan yang setengah dimakan yang mendarat di lumpur di dekatnya. Max melahapnya dalam 3 gigitan putus asa, makanan pertama yang dia dapatkan dalam beberapa hari tetapi tidak berlama-lama. Makanan bisa menunggu, Sophie tidak bisa. Menjelang pertengahan pagi, Max telah mencoba dan gagal mendapatkan bantuan di stasiun pemadam kebakaran. Pintu tertutup, truk pergi dalam panggilan. Perpustakaan, seorang penjaga keamanan mengejarnya dari tangga, dan bahkan sekolah dasar, tempat seorang penjaga penyeberangan berteriak melihatnya mendekati anak-anak. Rompi layanannya, yang dulunya merupakan simbol otoritas dan tujuan, sekarang tergantung compang-camping dari tubuhnya yang kurus, tidak dapat dikenali oleh manusia yang hanya melihat anjing liar yang berbahaya. Frustrasi meningkat dengan setiap kegagalan. Max tidak pernah merasa begitu tidak berdaya, bahkan ketika menggali reruntuhan untuk Sarah. Dia telah dilatih untuk menemukan orang, bukan berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana dia bisa membuat seseorang mengerti? Bagaimana dia bisa membawa mereka ke Sophie, ketika mereka bahkan tidak mengizinkannya mendekat? Keputusasaan mendorongnya ke kantor polisi Oakidge, sebuah bangunan bata jongkok dengan bendera Amerika yang mengapit pintu masuk. Max telah menghindari penegakan hukum sejak menjadi anjing liar. Kontrol hewan tidak pernah jauh di belakang ketika polisi memperhatikannya, tetapi wajah Sophie yang ketakutan mengesampingkan kehati-hatiannya. Dia menempatkan dirinya di dekat tempat parkir, mengawasi petugas datang dan pergi, mencari seseorang yang mungkin membantu. Pada siang hari, aroma akrab menarik perhatian Max. Seorang petugas tinggi dengan rambut garam dan merica keluar dari gedung, menutup jaketnya terhadap dingin. Ekor Max berkedut karena pengakuan. Pria ini ada di gedung yang runtuh tempat Sarah meninggal. Dia ingat suara petugas itu, lembut, saat dia mencoba membujuk Max dari sisi Sarah. Siapa namanya? Jack, petugas Jack Thompson. Max menggonggong tajam, berlari maju meskipun kesakitan. Petugas Thompson mendongak, ekspresinya beralih dari terkejut menjadi lelah melihat seekor German Shepherd besar mendekat. Tenang di sana, nak. Panggilnya, mengulurkan tangan, telapak tangan ke bawah, dalam gerakan universal untuk tetap diam. Max berhenti duduk dengan patuh, mencoba terlihat tidak mengancam mungkin. Dia menggonggong lagi, lebih lembut kali ini. Petugas Thompson memiringkan kepalanya, mempelajari anjing itu dengan mata menyipit. Kamu terlihat setengah kelaparan, amatinya. Dari mana kamu berasal? Max merintih, bangkit untuk mendekat perlahan, ekornya bergoyang rendah. Jika dia bisa cukup dekat bagi pria itu untuk melihat rompi penyelamatan Sarah, untuk menangkap aroma yang tersisa. Tunggu di sana. Thompson mundur, meraih radionya. Dispatch, ini Thompson. Saya punya German Shepherd liar di tempat parkir stasiun. Sepertinya dia mungkin anjing pekerja seseorang. Bisakah Anda mengirim kontrol hewan? Telinga Max rata mendengar kata-kata kontrol hewan. Dia pernah tertangkap sebelumnya, menghabiskan 3 hari yang mengerikan di dalam sangkar sebelum berhasil melarikan diri. Dia tidak bisa membantu Sophie jika dia ditangkap. Dengan rengekan frustrasi terakhir, dia mundur, menghilang di antara 2 mobil patroli yang diparkir. Tidak masalah dispatch, kata Thompson. Anjing-anjing itu pergi. Max mengawasi dari bawah SUV saat Thompson menggelengkan kepalanya dan berjalan ke mobil patrolinya. Upaya gagal lainnya, 1 jam terbuang lainnya, sementara Sophie menunggu, kedinginan dan ketakutan. Dia membuntuti mobil patroli dari kejauhan,
berharap mendapatkan kesempatan lain. Tetapi Thompson berkendara ke sisi lain kota dan menghilang ke lingkungan perumahan. Pada saat Max menemukan jalan kembali ke Main Street, sore hari sudah mulai surut dan kepingan salju tebal mulai berjatuhan. Suhu turun dengan cepat. Max perlu kembali ke Sophie untuk menawarkan kehangatan dan kenyamanan apapun yang bisa dia berikan melalui jendela ruang bawah tanah. Dia akan mencoba lagi besok untuk mencari bantuan. Tetapi saat dia berbalik ke arah pabrik, gerakan di seberang jalan menarik perhatiannya. Kerumunan kecil telah berkumpul di luar restoran kota satu-satunya, berkerumun di sekitar papan pengumuman. Dari posisinya di gang, Max bisa melihat apa yang telah menarik perhatian mereka. Poster merah muda cerah dengan wajah seorang anak, wajah Sophie. 7 hari sekarang, seorang wanita berkata, menggelengkan kepalanya, Mark yang malang sangat sedih. Saya mendengar mereka memperluas pencarian ke Wentworth County, jawab yang lain. Sheriff berpikir dia mungkin telah dibawa melintasi garis negara bagian. Anak ketiga dalam 2 tahun, seorang pria menambahkan dengan muram. Pertama anak Reynolds, lalu gadis kecil dari Farnham, sekarang Sophie Miller. Apa yang terjadi pada kota ini? Telinga Max berdiri tegak mendengar penyebutan anak-anak hilang lainnya. Apakah William mengambilnya juga? Apakah ada sangkar lain di bagian ruang bawah tanah yang belum dia lihat? Saat kerumunan bubar, Max melihat petugas Thompson di seberang jalan menempelkan salinan lain dari poster Sophie di tiang lampu. Ini adalah kesempatannya. Dia menerjang melalui lalu lintas, mengabaikan klakson dan mobil yang berbelok, sepenuhnya fokus untuk mencapai Thompson sebelum dia kembali ke mobil patrolinya. Hei, hati-hati, teriak Thompson saat Max berhenti mendadak di sampingnya, hampir membuat petugas itu kehilangan keseimbangan. Pengakuan perlahan menyingsing di wajahnya. Kamu lagi, orang yang gigih, bukan? Max menggonggong mendesak, berputar-putar, lalu mengambil beberapa langkah menuju pinggir kota sebelum melihat ke belakang. Undangan anjing universal. Ikuti aku, Thompson menghela napas, berjongkok ke tingkat anjing. Dengar sobat, aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Ada anak hilang. Dia berhenti di tengah kalimat, tatapannya jatuh pada rompi compang-camping yang masih melekat di tubuh Max. Tunggu sebentar. Dia mengulurkan tangan, perlahan meraba kain usang tempat pencarian dan penyelamatan masih samar-samar terlihat meskipun sudah berbulan-bulan dipakai dan terkena cuaca. Aku tahu rompi ini, gumam Thompson. Sarah Miller, kamu anjing Sarah, bukan Max? Ekor Max bergoyang mendengar namanya, konfirmasi pertamanya dalam 6 bulan bahwa dia masih Max, masih mitra Sarah, bukan hanya anjing liar tanpa nama. Wajah Thompson melunak dengan kesedihan. Seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Kamu ada di sana ketika kami menemukannya. Kamu menghilang setelah upacara peringatan. Semua orang mengira kamu juga sudah mati. Max merintih, membenturkan hidungnya ke tangan Thompson, lalu lagi-lagi berbalik untuk berlari beberapa langkah menuju pabrik sebelum melihat ke belakang dengan penuh harap. Ada apa, nak? Kamu mencoba menunjukkan sesuatu padaku? Max menggonggong dengan tegas, seluruh tubuhnya tegang dengan desakan. Thompson ragu-ragu, memeriksa jam tangannya. Aku bertugas selama 1 jam lagi. Dia mempelajari anjing yang putus asa itu, lalu melirik poster Sophie yang masih di tangannya. Sesuatu berubah dalam ekspresinya, keraguan, keingintahuan, sedikit harapan yang menyala. Ah, sudahlah, kenapa tidak memimpin saja? Max tidak menunggu Thompson berubah pikiran. Dia berlari secepat yang kakinya yang terluka izinkan, sering berhenti untuk memastikan Thompson mengikutinya. Petugas itu membuntutinya, awalnya dengan keengganan yang terlihat, kemudian dengan minat yang meningkat saat mereka meninggalkan pusat kota dan mendekati kawasan industri yang ditinggalkan. Kita mau kemana, Max? Pabrik tua itu? Thompson bertanya, napasnya mengembun di udara yang semakin dingin. Tempat itu sudah kosong selama bertahun-tahun, Max mengabaikan pertanyaan itu, terus maju saat salju mulai turun semakin deras. Pada saat mereka mencapai pagar rantai yang mengelilingi properti pabrik, jarak pandang telah menurun secara signifikan. Badai tiba lebih cepat dari perkiraan. Ini properti pribadi, kata Thompson berhenti di pagar. Aku butuh alasan untuk masuk ke sana. Max, aku tidak bisa begitu saja. Max tidak membiarkannya selesai. Dia menyelinap melalui celah yang sama yang pernah dia gunakan sebelumnya, lalu berdiri di sisi lain menggonggong dengan mendesak. Thompson menghela napas, mengeluarkan senternya saat kegelapan mulai turun dengan sungguh-sungguh. Baiklah, tapi ini harus bagus.
Dia mengikuti garis pagar sampai dia menemukan gerbang, gemboknya sudah lama rusak. Aku mungkin akan menyesali ini, gumamnya, mendorongnya terbuka dengan derit logam berkarat yang memprotes. Max membawanya langsung ke jendela ruang bawah tanah, mencakar salju untuk membersihkannya, lalu menatap Thompson dengan intensitas putus asa. Apa yang seharusnya kulihat? Thompson bertanya, berjongkok di sampingnya. Dia mengarahkan senternya melalui kaca kotor, sinarnya menembus kegelapan untuk menerangi kandang di tengah ruangan, kosong. Tidak ada apa-apa di sana, Max, kata Thompson dengan lembut. Hanya kandang hewan tua, jantung Max berpacu dengan panik. Di mana Sophie? Apakah William memindahkannya, menyakitinya? Dia menempelkan hidungnya ke kaca, merengek keras, mencoba mencium aromanya. Thompson menegakkan ekspresinya, campuran kekecewaan dan simpati. Dengar, aku tahu kamu mencoba memberitahuku sesuatu, tapi suara mesin menyela dia. Lampu depan menyapu halaman saat truk pikap biru mendekati pabrik, berderit melalui salju segar. Seseorang datang, gumam Thompson, menarik Max menjauh dari jendela dan di belakang tumpukan barel berkarat. Diam. Mereka menyaksikan William keluar dari truk membawa kantong belanja plastik. Dia membuka kunci pintu samping pabrik dan menghilang ke dalam tanpa memperhatikan jejak kaki segar, sebagian tertutup oleh salju yang turun. Itu aneh, bisik Thompson. Kenapa ada orang datang ke sini dalam cuaca seperti ini? Dia mengeluarkan ponselnya, dengan cepat mengetik sesuatu. William Blackwood, truk terdaftar atas namanya, pemberhentian terhormat dari tentara 5 tahun yang lalu. Beberapa gangguan kecil sejak itu. Tidak ada yang besar, Max menggeram pelan, mencoba menarik ke arah pintu tempat William masuk. Tenang, nak, jika kamu pikir ada sesuatu yang salah, aku harus melakukan ini sesuai aturan. Thompson meletakkan ponselnya. Aku akan melihatnya, tapi aku butuh alasan untuk masuk. Aktivitas mencurigakan di bangunan yang ditinggalkan selama badai mungkin cukup. Dia mendekati pintu samping dengan hati-hati, Max mengikutinya. Petugas polisi, dia memanggil, mengetuk dengan tegas. Perlu menanyakan beberapa pertanyaan, Tuan. Tidak ada jawaban dari dalam. Thompson mencoba pintu dan mendapati itu tidak terkunci. Pembenaran hukum terpenuhi, dia mendorongnya terbuka, tangan bertumpu pada senjatanya yang tersarung. Tuan Blackwood, polisi Oak Ridge, hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Max tidak menunggu formalitas manusia lebih lanjut. Dia melesat melewati Thompson, berlari melalui interior pabrik yang gelap mengikuti aroma Sophie, menuruni tangga yang berbeda dari yang pernah dia gunakan sebelumnya, yang ini tersembunyi di balik tumpukan palet pengiriman. Max, sialan, desis Thompson, bergegas mengejarnya. Tangga itu mengarah ke bagian ruang bawah tanah yang berbeda, dipisahkan dari ruangan dengan kandang oleh dinding bata. Saat Max berbelok di sudut, dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Sophie duduk meringkuk di kasur bernoda, masih mengenakan mantel merah mudanya. William berjongkok di sampingnya memegang sandwich. Makan, William berkata, suaranya tidak wajar, lembut, kamu harus menjaga kekuatanmu. Jessica. Namaku Sophie, jawab gadis itu, suaranya hampir tidak terdengar. Tolong biarkan aku pulang. Wajah William menjadi gelap. Ini rumahmu sekarang. Kenapa kamu tidak bisa mengerti itu? Setelah semua yang telah kulakukan untukmu, semua yang telah kukorbankan? Max tidak membiarkannya selesai. Dia melompat ke seberang ruangan dengan geraman yang mengejutkan kedua manusia itu. William melompat berdiri, menjatuhkan sandwich saat Max memposisikan dirinya di antara pria itu dan Sophie. Max, teriak Sophie, wajahnya bersinar dengan harapan putus asa. Kamu kembali. Apa-apaan ini? William mundur, meraih sesuatu di meja kerja terdekat. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini lagi? Kamu, kurus? Polisi, jangan bergerak. Thompson muncul di ambang pintu, senjata terhunus, ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan saat dia mengamati pemandangan itu, terutama gadis kecil yang meringkuk di balik anjing pelindung, Sophie Miller. Sophie mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Tolong bantu aku. Dia membawaku dari sekolah. Wajah Thompson mengeras saat dia fokus pada William, yang sekarang memegang pisau berburu. Jatuhkan senjatamu, Blackwood, sekarang. Kamu tidak mengerti, kata William, suaranya bergetar. Dia putriku. Dia hanya belum ingat. Itu Sophie Miller, jawab Thompson dengan datar.
Dia hilang selama 7 hari. Ayahnya membuat seluruh daerah mencarinya. Jatuhkan pisaunya. Tidak, buku-buku jari William memutih di sekitar gagang pisau. Dia milikku sekarang. Aku membelinya, dengan adil. Membelinya? Ekspresi Thompson mencerminkan jijik dan kebingungan. Apa yang kamu bicarakan? Dari pria divan putih, kata William, matanya melirik antara Thompson dan Max, yang terus menggeram dengan bulu kuduk berdiri. Dia bilang dia bisa mendapatkan pengganti setelah Jessica meninggal, katanya dia bisa menemukan gadis yang mirip dengannya. Sophie semakin menyusut ke dinding. Dia terus memanggilku Jessica. Aku tidak tahu siapa itu. Thompson terus mengarahkan senjatanya ke William, tetapi suaranya melembut saat dia berbicara kepada Sophie. Tidak apa-apa, sayang, kami akan mengeluarkanmu dari sini. Kepada William dia menambahkan, kesempatan terakhir, letakkan pisaunya. Untuk sesaat sepertinya William mungkin menurut. Bahunya merosot dan pisau sedikit diturunkan. Kemudian pandangannya tertuju pada foto berbingkai di meja kerja, seorang gadis pirang tersenyum seumuran Sophie. Ekspresinya mengeras. Tidak, katanya sederhana dan menerjang ke arah Sophie. Max bereaksi seketika, melompat ke lengan William, rahangnya yang kuat mencengkeram pergelangan tangan, memegang pisau. William menjerit, mencoba melepaskan anjing itu saat Thompson bergegas maju. Dalam kekacauan yang terjadi, Sophie merangkak berdiri, mundur ke sudut gelap ruang bawah tanah. Thompson bergulat dengan William, mencoba menaklukkannya tanpa menyakitinya, sementara Max mempertahankan cengkeramannya meskipun William berusaha menikamnya dengan tangan kosong. Berhenti berkelahi, teriak Thompson. Kamu hanya memperburuk keadaan. William menjawab dengan mengayunkan pisau dengan liar, mengenai Thompson di lengan bawah. Petugas itu mengerang kesakitan tetapi tidak melepaskan pegangannya. Akhirnya, dengan bantuan Max, Thompson berhasil memaksa William menghadap ke bawah di lantai beton, mengamankan pergelangan tangannya dengan borgol. Pisau itu meluncur ke sudut. Sophie, Thompson memanggil, bernapas berat saat dia menahan lutut di punggung William. Aman, sekarang, keluarlah. Tidak ada jawaban dari sudut gelap tempat dia mundur. Sophie. Thompson mencoba lagi, kekhawatiran mewarnai suaranya. Max, temukan dia. Max melepaskan lengan William dan berlari ke sudut, hidungnya bekerja. Aroma Sophie mengarah ke pintu sempit yang sebelumnya tersembunyi oleh bayangan, pintu yang sekarang berdiri terbuka sebagian. Di baliknya, bagian lain dari ruang bawah tanah membentang ke dalam kegelapan. Dia pergi ke sini, kata Thompson, mengikuti Max ke ambang pintu, dia menyinari senternya ke dalam kegelapan, mengungkapkan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Sinar itu menerangi bukan satu kandang, tetapi 3, diatur berderet di sepanjang dinding jauh. Ya Tuhan! 2 berdiri kosong, pintunya tergantung terbuka. Yang ketiga menahan Sophie, sekali lagi terperangkap di balik jeruji besi, dengan panik mengerjakan gembok dengan jepit rambut. Aku tidak bisa membukanya, dia menangis ketika melihat mereka. Kupikir mungkin ada jalan keluar di sini, tapi pintu di ujungnya juga terkunci, dan kemudian aku terjebak di sini lagi. Kuncinya semua sama. Thompson melirik kembali ke William, masih diamankan di lantai. Di mana kuncinya? Blackwood? Tawa William tidak mengandung humor, tidak akan kuberitahu, tidak akan pernah. Dia milikku. Max menggeram, kembali ke William dan berdiri di atasnya dengan gigi telanjang. Panggil anjingmu, kata William dengan ketakutan yang nyata dalam suaranya. Kuncinya? Thompson mengulangi. Pergi ke neraka. Thompson menghela napas, kembali untuk memeriksa gembok di kandang Sophie. Gembok standar. Aku mungkin bisa menembaknya, tapi tidak denganmu di sana, Sophie. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana dengan pintu yang lain? Sophie menunjuk ke ujung ruangan. Mungkin kita bisa mendobraknya. Thompson mencoba pintu yang dia tunjuk, tetapi itu adalah logam padat, dibaut dengan aman. Tidak mungkin, itu akan membutuhkan pendobrak. Dia menjalankan tangan melalui rambutnya, berpikir cepat. Aku perlu menelepon bantuan, tetapi tidak ada layanan seluler di ruang bawah tanah ini. Aku harus naik ke atas. Jangan tinggalkan aku. Suara Sophie naik dengan panik. Aku akan segera kembali, Thompson berjanji, 2 menit, paling lama, Max akan bersamamu. Seolah mengerti, Max menetap di samping kandang Sophie,
menekan jeruji untuk menawarkan kenyamanan yang dia bisa. Thompson memeriksa pengekangan William sekali lagi, lalu bergegas menaiki tangga, menghilang dari pandangan. Max mendengar langkah kakinya di atas kepala, lalu statis transmisi radio yang dengan cepat memudar. Dia akan mendapatkan bantuan, bisik Sophie, meraih jeruji untuk menyentuh bulu Max. Kita akan baik-baik saja, Max berharap dia memiliki kepastian yang sama. Sesuatu terasa salah. Perubahan tekanan udara, gemuruh yang jauh. Dia memiringkan kepalanya, mendengarkan dengan saksama. Sophie memperhatikan kewaspadaannya. Ada apa, Max? Apa yang kamu dengar? Sebelum dia bisa menanggapi dengan cara apapun, retakan dahsyat membelah udara, diikuti oleh suara erangan yang dalam dari atas. Debu dan potongan-potongan kecil beton menghujani dari langit-langit. Apa yang terjadi? Teriak Sophie, meringkuk di sudut kandangnya. Max tidak mengerti secara spesifik, tetapi dia mengenali bahaya ketika dia mendengarnya. Pabrik tua itu membuat suara yang sama dengan gedung apartemen tepat sebelum runtuh menimpa Sarah. Jeritan kematian sebuah struktur, menyerah. Dari posisinya di lantai, William mulai tertawa, suara tinggi yang tidak terkendali. Badai di sini, dia memanggil. Tempat tua ini tidak tahan dengan berat salju yang lebat. Atap sudah siap untuk pergi selama bertahun-tahun. Retakan lain, lebih keras dari yang pertama, menandai kata-katanya. Lebih banyak puing menghujani dan pipa air di atas kepala pecah, mengirimkan semprotan yang membekukan ke seluruh ruangan. Max menggonggong dengan panik, berlari ke tangga untuk mencari Thompson. Petugas itu muncul di atas dengan wajah muram. Bangunan runtuh, dia berteriak di atas erangan kayu dan batu. Kita harus keluar sekarang. Dia bergegas menuruni tangga, tetapi sebelum dia mencapai bagian bawah, balok penyangga jatuh dari langit-langit, mengenai bahunya dan menjebaknya ke tangga. Petugas Thompson. Sophie menjerit. Max berlari ke petugas yang jatuh yang sadar tetapi jelas kesakitan. Darah merembes dari luka di dahinya. Tidak bisa bergerak, Thompson tersengal, balok menjebakku. Dia meraba-raba sabuknya, berhasil melepaskan gantungan kunci yang dia ulurkan ke Max. Ambil ini, salah satunya mungkin cocok dengan gemboknya. Pergi, Max, keluarkan dia. Max dengan lembut mengambil kunci, memahami kepentingannya, jika bukan rencana spesifiknya. Dia membawanya ke kandang Sophie, menjatuhkannya dalam jangkauannya. Anak baik, bisiknya, dengan cepat mencoba setiap kunci di gembok. Tidak ada yang cocok. Air dari pipa yang pecah menggenang di lantai, sekarang naik terus saat lebih banyak pipa pecah di bawah tekanan struktur yang runtuh. William tetap di tempat dia ditinggalkan, tampaknya pasrah pada nasib apapun yang menanti mereka semua, tawanya memudar menjadi gumaman tentang Jessica-nya yang hilang. Kita butuh kunci yang tepat, kata Sophie, panik mewarnai suaranya saat air mulai merembes ke kandangnya. Itu pasti ada padanya, dia menunjuk William. Max mengerti. Dia kembali ke William, mengendus sakunya, mendeteksi logam di antara rasa keringat dan ketakutan. Menggunakan giginya, dia merobek kain jaket William sampai sebuah kunci kecil jatuh ke lantai beton. Sekarang tertutup air sedalam 1 inci yang membekukan. Itu dia, panggil Sophie. Bawa ke sini, Max. Tetapi saat Max mengambil kunci, retakan paling dahsyat mengguncang bangunan. Sebagian besar langit-langit runtuh di antara dia dan kandang Sophie, membawa pipa, kabel, dan puing-puing dalam air terjun yang dahsyat. Air sekarang mengalir masuk dari berbagai sumber dan lampu berkedip-kedip dengan tidak menyenangkan. Thompson, masih terjebak di tangga, meneriakkan sesuatu yang tidak bisa dipahami Max di atas sarang bangunan yang runtuh. Lantai di bawah William retak, air mengalir ke ruang tersembunyi di bawah. Jika Max tidak bertindak cepat, mereka semua akan terkubur atau tenggelam, seperti Sarah. Ingatan akan kegagalan itu memperkuat tekadnya. Dia tidak akan kehilangan anak Sarah. Tidak hari ini, tidak pernah. Ruang bawah tanah berubah menjadi visi neraka. Air mengalir dari pipa yang retak, potongan-potongan beton jatuh dari langit-langit, erangan struktur di atas, seperti binatang yang terluka bersiap untuk runtuhan terakhirnya. Max berdiri membeku hanya sesaat, kandang Sophie di satu sisi, petugas Thompson yang terjebak di sisi lain, William perlahan tenggelam ke lantai yang retak di antara mereka. Max membuat pilihannya secara instan. Sarah telah mengajarinya bahwa menyelamatkan nyawa lebih penting dari segalanya. Dengan kunci yang tergenggam di giginya, dia melompati celah yang semakin lebar di lantai, mendarat dengan canggung saat kakinya yang terluka hampir menyerah. Air naik lebih cepat,
Sekarang sudah sedalam 6 inci dan sangat dingin. "Cepat, Max!" teriak Sophie, tangannya terulur melalui jeruji. Max mencapai kandangnya tepat saat bagian lain dari langit-langit runtuh di dekatnya, mengirimkan semburan air dan puing-puing. Dia menjatuhkan kunci ke telapak tangan Sophie yang menunggu, mengawasi dengan cemas saat jari-jari kecilnya meraba-raba gemboknya. Itu tidak berhasil, isaknya setelah beberapa kali mencoba. Itu tidak mau berputar, Max merengek, mengitari kandang dengan frustrasi. Kuncinya sudah tua, mungkin berkarat di dalam. Sophie mencoba lagi, tangannya gemetar karena kedinginan dan ketakutan. Kali ini kunci terlepas dari genggamannya, jatuh ke air keruh dengan suara pelung kecil. Tidak. Sophie meratap, jatuh berlutut untuk mencari dengan membabi buta di air yang naik. Max tidak ragu-ragu. Dia menenggelamkan moncongnya di bawah permukaan, menggunakan hidungnya yang sensitif untuk menemukan benda logam itu. Air dingin menyengat mata dan hidungnya, tetapi dia bertahan, secara metodis membagi area, sampai dia merasakan kunci di lidahnya. Dia muncul dengan dengusan kemenangan, menggelengkan air dari wajahnya. "Kamu menemukannya." Sophie mengambil kunci itu lagi, menyekanya di mantelnya. "Biarkan aku mencoba sekali lagi." Di atas mereka, bangunan menjerit saat kayu pecah dan batu bata runtuh. Lampu berkedip sekali, 2 kali, lalu mati, sepenuhnya menenggelamkan ruang bawah tanah ke dalam kegelapan, hanya dipecah oleh sorot senter Thompson yang jatuh, sekarang sebagian terendam tetapi masih berfungsi. "Aku tidak bisa melihat," bisik Sophie, suaranya kecil, dengan teror. Max mendorong lebih dekat ke kandang, menggunakan tubuhnya untuk mengarahkan sorot senter ke gembok. Sophie mengangguk penuh terima kasih, memasukkan kunci lagi. Kali ini dia memutarnya perlahan, menerapkan tekanan yang stabil. Sesuatu di dalam mekanisme berbunyi klik dan gembok terbuka. Itu berhasil. Sophie mendorong pintu kandang lebar-lebar dan melemparkan dirinya ke air yang naik, melingkarkan lengannya di leher Max. "Kamu berhasil." Perayaan mereka berumur pendek. Retakan mengerikan terdengar dari atas kepala, diikuti oleh longsoran puing yang benar-benar menghalangi tangga tempat Thompson terjebak. Teriakan kesakitan petugas itu hampir tidak terdengar di atas hiruk-pikuk kehancuran. Petugas Thompson. Sophie menjerit, menunggu ke arahnya melalui air, sekarang mencapai pinggangnya. Max menangkap mantelnya di giginya, menariknya kembali saat lebih banyak puing jatuh. Jalan ke Thompson benar-benar terhalang sekarang. Bahkan jika mereka bisa mencapainya, memindahkan balok yang jatuh tidak mungkin dilakukan untuk seorang anak dan seekor anjing. William berhasil berguling ke sisinya meskipun diborgol, menjaga wajahnya di atas air yang naik. Terowongan servis, dia memanggil suaranya anehnya tenang. Di belakang kandang terakhir itu mengarah ke dermaga pemuatan tua. Sophie ragu-ragu, jelas enggan mempercayai pria yang telah memenjarakannya. "Kenapa kami harus mempercayaimu?" dia bertanya, menempel erat ke Max untuk perlindungan. William tertawa suara hampa. "Karena aku juga tidak ingin mati di sini, gadis kecil, dan teman anjingmu tidak bisa menyelamatkan semua orang." Matanya, terlihat dalam cahaya redup, memiliki kejernihan yang aneh. "Lepaskan borgolku dan aku akan menunjukkan jalan keluar." "Tidak." Suara Thompson mencapai mereka samar-samar, melalui penghalang beton yang jatuh. "Sophie, bawa Max dan cari jalan keluar lain. Jangan percaya Blackwood. Aku sudah menelepon bantuan. Mereka akan segera datang." Sebagian langit-langit runtuh lagi, yang ini mengirimkan hujan percikan listrik ke permukaan air. Bahayanya meningkat setiap detik. "Tidak ada waktu," desak William. "Seluruh tempat ini akan runtuh. Terowongan adalah satu-satunya kesempatanmu." Sophie menatap Max, ketidakpastian terlihat jelas di wajahnya. "Apa yang harus kita lakukan?" Max tidak bisa menjawab dengan kata-kata, tetapi dia bisa bertindak. Dia berbalik ke dinding jauh tempat William telah menunjuk, berenang sekarang saat air mendekati dada Sophie. Anak itu mengikuti, berpegangan pada rompinya untuk tetap mengapung di air yang membekukan. Di belakang kandang kosong ketiga, sebagian tersembunyi oleh bayangan, Max menemukan pintu logam sempit yang dipasang di dinding. Itu diamankan dengan gembok lain, identik dengan yang ada di kandang Sophie. Kunci yang sama mungkin berfungsi, saran Sophie, masih memegangnya erat di tangannya. Dia mencoba kunci dan secara ajaib kunci itu terbuka. Pintu berayun ke dalam dengan erangan engsel berkarat, mengungkapkan terowongan beton sempit, remang-remang diterangi oleh lampu darurat, berjalan di sepanjang langit-langit,
Semacam lorong perawatan atau rute pelarian dari hari-hari operasional pabrik. Itu benar-benar jalan keluar. Sophie menghela napas lega, membanjiri suaranya. Sudah kubilang. William memanggil dari belakang mereka, sekarang lepaskan borgolku. Aku menunjukkan jalan keluar. Sophie ragu-ragu, melihat kembali ke pria yang telah menculiknya, sekarang berjuang untuk menjaga kepalanya di atas air yang naik. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja untuk tenggelam, bisiknya kepada Max. Bahkan jika dia jahat. Max memahami keengganannya. Sarah tidak pernah meninggalkan siapapun yang membutuhkan bantuan, bahkan mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Tetapi William berbahaya dan keselamatan Sophie harus diutamakan. Keputusan itu dibuat untuk mereka saat gelombang air lain menyapu ruang bawah tanah, mengangkat William dan membawanya menuju celah yang semakin lebar di lantai. Teriakannya terpotong saat dia menghilang ke dalam air gelap. Tidak. Sophie menangis, tetapi Max menariknya dengan kuat menuju pintu masuk terowongan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk William sekarang, dan setiap detik penting jika mereka ingin melarikan diri. Suara Thompson mencapai mereka untuk terakhir kalinya melalui kekacauan. Pergi, Sophie, ikuti Max, aku akan baik-baik saja. Kebohongan itu jelas bahkan bagi anak itu, tetapi dia membiarkan Max membimbingnya ke terowongan. Air dingin masih berputar di sekitar tubuh mereka. Saat mereka memasuki lorong sempit, pintu berayun tertutup di belakang mereka, dengan dentuman hampa yang memotong suara kehancuran dari ruang bawah tanah. Terowongan servis membentang ke depan dengan kemiringan ke atas yang lembut, permukaan air secara bertahap menurun saat mereka bergerak menjauh dari ruang bawah tanah yang banjir. Sophie menggigil hebat sekarang, bibirnya berubah menjadi biru, tetapi dia terus maju satu tangan terkubur di bulu basah Max. Kita harus mendapatkan bantuan untuk petugas Thompson. Dia tergagap melalui gigi gemeretak. Dia terjebak. Max memahami kekhawatirannya tetapi tahu prioritas pertama mereka adalah mencapai keselamatan. Terowongan itu tampak tak berujung, membentang ke dalam kegelapan, di luar jangkauan lampu darurat yang dipasang secara luas. Langkah Sophie melambat saat kelelahan dan dingin mengambil alih. Tubuh kecilnya didorong melampaui batasnya setelah berhari-hari ditawan dan ketakutan. Aku tidak bisa, Max, bisiknya akhirnya, tenggelam berlutut di beton lembab. Aku terlalu dingin, terlalu lelah. Max merengek, mendorongnya kembali berdiri. Dia tidak bisa menggendongnya, dia terlalu besar untuk itu, tetapi dia bisa mendukungnya. Dia menekan tubuhnya ke kakinya, menawarkan kehangatan yang dia bisa melalui bulunya yang basah, mendesaknya maju selangkah demi selangkah. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Tanya Sophie, suaranya kecil dan ketakutan. Max menjilat tangan dinginnya sebagai tanggapan, dia tidak akan pernah meninggalkan anak Sarah, tidak pernah. Mereka melanjutkan kemajuan lambat mereka, terowongan secara bertahap melebar sampai berakhir di pintu logam lain. Yang ini berdiri terbuka sebagian, udara dingin dan kepingan salju berputar-putar melalui celah itu. Di baliknya terletak dunia luar dan kebebasan. Sophie mendorong melalui pintu dengan sisa kekuatannya, muncul ke apa yang dulunya adalah dermaga pemuatan untuk pabrik kayu. Sekarang terkubur di bawah hampir satu kaki salju, badai mengamuk di sekitar mereka dengan intensitas yang membutakan. Pabrik itu sendiri hampir tidak terlihat melalui kondisi pemutihan. Atapnya sebagian runtuh, asap hitam mengepul dari satu bagian, meskipun ada salju. Kita berhasil, Sophie menghela napas, berpegangan pada Max saat angin mengancam akan menjatuhkannya. Tapi sekarang apa? Kita berada di tengah antah berantah di tengah badai salju. Max memindai sekeliling mereka, mencoba mengorientasikan diri. Dermaga pemuatan menghadap jauh dari kota, menuju hutan lebat yang menopang properti pabrik. Tidak ada bantuan yang datang dari arah itu. Mereka perlu berputar ke depan bangunan tempat Thompson mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan. Dia menarik pelan mantel Sophie, menunjukkan arah yang harus mereka tuju. Anak itu mengangguk, mempercayainya sepenuhnya sekarang mereka memulai perjalanan berat melalui salju setinggi lutut, menghindari perimeter pabrik. Sophie tersandung berulang kali, kekuatannya hampir habis, tetapi setiap kali Max ada di sana menekan kakinya, menjaganya tetap tegak melalui tekad belaka. Mereka hampir mencapai bagian depan properti ketika sebuah suara memotong angin yang menderu. Suara manusia memanggil nama Sophie, lalu suara lain dan suara lain sorot senter menyapu tirai salju yang turun. Di sini? Sophie mencoba berteriak, tetapi suaranya keluar sebagai bisikan yang nyaris tidak terdengar. Kami di sini. Max mengambil alih, mengumpulkan sisa kekuatannya untuk serangkaian gonggongan tajam yang terbawa melalui badai.
Sorot senter berayun ke arah mereka dan beberapa saat kemudian, sosok-sosok gelap muncul dari salju yang berputar-putar. Aku mendapatkannya, seorang pria berteriak. Aku telah menemukan Sophie. Lengan yang kuat mengangkat Sophie dari salju saat lebih banyak sosok berkumpul di sekitar mereka. Max berdiri berjaga, tidak mau dipisahkan darinya bahkan sekarang. Dan seekor anjing, kata orang lain, dari mana anjing itu berasal? Itu Max, datang suara Thompson tegang tapi tak salah lagi. Anjing pencari Sarah Miller. Dia menemukannya, membawaku langsung kepadanya. Telinga Max menajam saat melihat Thompson, babak belur dan berdarah, tetapi entah bagaimana dibebaskan dari balok yang jatuh. Petugas itu didukung oleh 2 polisi lainnya, perban darurat melilit kepalanya. Bagaimana kamu bisa keluar? Tanya Sophie. Suaranya teredam di bahu para medis yang memegangnya. Bantuan tiba tepat waktu, jelas Thompson. Bangunan setengah runtuh, tetapi mereka berhasil menggali aku keluar. Pandangannya beralih ke Max, rasa terima kasih yang mendalam di matanya. Aku memberitahu mereka bahwa kalian berdua telah menemukan jalan keluar lain. Aku berdoa. Aku benar. Kendaraan darurat berbaris di jalan di depan pabrik, lampu mereka memancarkan denyutan merah dan biru melalui salju yang turun. Para medis membungkus Sophie ke dalam ambulans, membungkusnya dengan selimut termal dan memasang peralatan pemantauan ke tubuh kecilnya. Anjing itu juga. Sophie bersikeras lemah ketika mereka mencoba memisahkan mereka. Tolong, dia menyelamatkanku. Para medis bertukar pandang tetapi mengizinkan Max untuk melompat ke ambulans di mana dia menetap di lantai di samping tandu Sophie. Kewaspadaannya tidak goyah meskipun kelelahan dan cedera. Saat pintu ambulans tertutup, Max melihat sekilas terakhir pabrik melalui salju yang berputar-putar. Asap hitam masih mengepul dari bagian yang runtuh dan petugas pemadam kebakaran sedang berjuang melawan kobaran api. Meskipun ada badai dari William, tidak ada tanda-tanda. Apakah dia telah melarikan diri dari ruang bawah tanah yang banjir atau binasa di sana tetap tidak diketahui. Ambulans melaju, sirene meraung, membawa Sophie menuju keselamatan dan perawatan medis. Max meletakkan moncongnya di tepi tandanya, misinya masih belum selesai dalam benaknya. Dia telah menemukan anak Sarah, tetapi perlindungan tidak berakhir dengan penyelamatan. Sarah telah mengajarinya bahwa dia akan tetap bersama Sophie sampai dia yakin dia benar-benar aman. Kamu pahlawan, Max, kata salah satu para medis dengan hati-hati, menawarkan usapan lembut kepadanya. Seorang pahlawan sejati. Max tidak menghiraukan pujian tersebut. Fokusnya tetap sepenuhnya pada Sophie, yang telah tertidur karena kelelahan, satu tangannya masih terbelit di bulunya, seolah takut dia akan menghilang. Di tangan lainnya, dia menggenggam syal merah muda milik Sarah, koneksi terakhir dengan seorang ibu yang hampir tidak diingatnya. Saat ambulans melaju kencang melewati badai menuju rumah sakit umum Oak Ridge, Max mengizinkan dirinya untuk mengakui kelelahannya sendiri. Kakinya berdenyut di tempat William memukulnya dan banyak luka dan memar dari ruang bawah tanah yang runtuh mulai terasa. 6 bulan hampir kelaparan telah membuatnya hanya memiliki sedikit cadangan untuk digunakan, tetapi semua itu tidak penting. Dia telah melakukan apa yang Sarah inginkan. Dia telah menyelamatkan anaknya. Rumah sakit muncul dari kegelapan bersalju sebagai suar cahaya dan kehangatan. Ambulans berhenti di ruang gawat darurat tempat tim petugas medis menunggu untuk menerima pasien mereka. Sophie dengan cepat dipindahkan ke brankar, masih terbungkus selimut, monitor berbunyi stabil dengan tanda-tanda vitalnya. Bagaimana dengan anjing itu? Seseorang bertanya saat mereka mendorong Sophie ke dalam. Dia tetap bersamanya, datang jawaban tegas dari petugas Thompson, yang telah tiba dengan kendaraan terpisah. Anjing itu adalah alasan dia masih hidup. Max mengikuti brankar melalui pintu otomatis ke dunia dengan lampu terang, bau antiseptik, dan suara-suara tergesa-gesa. Dokter dan perawat mengerumuni Sophie, memeriksa vitalnya, memasukkan infus, meminta cairan dan selimut hangat. Melalui semua itu, Max mempertahankan posisinya di sampingnya, waspada dan protektif, meskipun lingkungannya aneh. Sophie Miller, usia 7 tahun, menderita hipotermia, dehidrasi dan kemungkinan trauma fisik, seorang dokter membacakan dari grafik. Hilang selama 7 hari, ditemukan di pabrik kayu terlantar selama keruntuhan struktural. Ayahnya telah diberitahu, seorang perawat menambahkan. Dia sedang dalam perjalanan. Saat nama ayah Sophie disebut, Max merasakan sedikit ketidakpastian. Apakah pria ini akan menyambut anjing liar yang telah menemukan putrinya, atau akankah Max sekali lagi diusir? Misinya selesai, tetapi masa depannya tidak pasti. Pikiran itu baru saja terbentuk ketika pintu ruang gawat darurat terbuka dan seorang pria bergegas masuk.
Wajahnya lesu karena malam-malam tanpa tidur dan kekhawatiran yang putus asa. "Sophie," dia memanggil, suaranya pecah. "Di mana putriku?" "Tuan Miller, di sini," seorang perawat mengarahkan, membawanya ke tempat Sophie berbaring, sekarang bangun dan menanggapi perawatan. "Ayah," Sophie mencoba duduk, meraihnya dengan tangan yang tidak terhubung ke infus. Mark Miller berlutut di samping berangkar, mengumpulkan putrinya ke dalam pelukan lembut. "Oh sayang, kupikir aku telah kehilanganmu selamanya." "Max menemukanku, Ayah," Sophie berkata, menoleh ke tempat German Shepherd masih berjaga. "Dia menyelamatkanku dari orang jahat itu." Dia membuka kandangku dan menunjukkan jalan keluar. Ketika bangunan itu runtuh, Mark menatap Max untuk pertama kalinya, kebingungan berubah menjadi keheranan. "Seekor anjing menyelamatkanmu?" "Bukan sembarang anjing," petugas Thompson berkata, maju meskipun luka-lukanya sendiri. "Ini Max. Dia milik Sarah Miller, salah satu spesialis pencarian dan penyelamatan kami yang meninggal tahun lalu dalam keruntuhan apartemen itu. Dia membawaku ke Sophie dan ketika aku terjebak, dia membawanya keluar dengan cara lain." Ekspresi Mark berubah saat dia memproses informasi ini. Sarah Miller, tapi itu. Dia berhenti, melihat dari Max ke Sophie dan kembali lagi, sesuatu yang tak terucapkan melintas di wajahnya. "Apakah ayah mengenalnya?" Sophie bertanya. "Wanita yang memiliki Max?" Mark menelan ludah. "Ya, sayang, ayah mengenalnya." Dia mengulurkan tangan ragu-ragu ke arah Max, yang mengendusnya dengan hati-hati. "Sarah Miller adalah ibumu?" Wahyu itu tergantung di udara, signifikansinya tidak sepenuhnya dipahami oleh anak yang kelelahan. "Ibu?" "Tapi ayah bilang ibuku meninggal ketika aku masih bayi." "Kami bercerai ketika kamu masih sangat muda," Mark menjelaskan dengan lembut. Dia kembali ke nama gadisnya. "Pekerjaannya berbahaya dan kami setuju akan lebih baik jika kamu tinggal bersamaku." Dia berkunjung ketika dia bisa, tetapi kemudian kunjungannya berhenti. Sekitar 6 bulan lalu. Suaranya pecah. "Aku mendengar ada kecelakaan, tapi aku tidak tahu. Aku tidak memberitahumu karena kupikir itu akan lebih mudah." Wajah kecil Sophie berkerut karena konsentrasi saat dia memproses informasi ini. "Jadi Max milik ibu kandungku? Apakah itu sebabnya dia mengenaliku? Mengapa dia membantuku?" "Pasti begitu," Thompson berkata dengan tenang. "Anjing mengingat aroma. Anggota keluarga seringkali berbau mirip satu sama lain." Sophie meraih syal Sarah, masih digenggam di tangannya. "Aku menemukan ini di dalam kotak di loteng. Aku tidak tahu itu miliknya, aku hanya menyukainya." Mark mengangguk, air mata mengalir bebas. Dia selalu memakai syal itu, katanya itu membawa keberuntungan baginya saat penyelamatan. Dia menatap Max dengan pemahaman baru. "Dan sekarang anjingnya menyelamatkan putri kita. Seolah-olah dia mengirimnya untuk melindungimu." Max tidak mengerti banyak percakapan manusia, tetapi dia mengenali aroma keluarga. Sekarang dipastikan Sophie memang anak Sarah. Misinya, dimulai dengan naluri dan kebingungan, sekarang sangat masuk akal. Dia telah menemukan apa yang tersisa dari Sarah yang dicintainya dan memenuhi tugasnya yang paling suci sebagai anjing pencari dan penyelamat. Dia telah menyelamatkan yang hilang. Kamar rumah sakit menjadi tenang, aneh, dan melelahkan. Sophie akhirnya tertidur, tubuh kecilnya kewalahan oleh cobaan minggu lalu. Mark Miller duduk di samping tempat tidurnya, satu tangan bertumpu secara protektif di lengannya, matanya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Mesin yang memantau tanda-tanda vitalnya berbunyi lembut, ritme yang meyakinkan. Dalam keheningan, Max berbaring meringkuk di kaki tempat tidur, diizinkan untuk tinggal hanya setelah dokter membersihkan dan membalut luka-lukanya dan seorang dokter hewan telah dipanggil untuk memeriksanya. Diagnosisnya suram tetapi tidak terduga, kekurangan gizi parah, luka robek yang terinfeksi di cakarnya, kemungkinan fraktur di kaki belakang kanannya dan banyak memar dari konfrontasinya dengan William. Namun, meskipun luka-lukanya sendiri, dia menolak untuk meninggalkan sisi Sophie, mempertahankan pengawasannya dengan dedikasi yang tak tergoyahkan yang pernah membuatnya menjadi kebanggaan tim pencari dan penyelamat. Di luar jendela, badai salju terus mengamuk, melapisi Orchid G dengan selimut tebal salju dan es. Jalan-jalan tidak dapat dilalui. Pemadaman listrik dilaporkan di seluruh wilayah. Rumah sakit berjalan dengan generator darurat, melemparkan segalanya dalam cahaya yang sedikit redup yang menambah kualitas surrealis malam itu. Petugas Thompson telah pergi beberapa jam yang lalu,
dengan enggan menyerahkan diri untuk perawatan luka-lukanya sendiri. Setelah memberikan pernyataan awalnya, dia berjanji untuk kembali di pagi hari untuk wawancara formal dengan Sophie, meskipun para dokter bersikeras bahwa dia membutuhkan setidaknya 24 jam istirahat tanpa gangguan sebelum menjawab pertanyaan. Aku masih tidak percaya, Mark berbisik, memecah keheningan panjang. Dia tidak berbicara dengan Max, tidak benar-benar, tetapi telinga anjing itu bergerak sebagai respons terhadap suara itu. Selama ini anjing Sarah ada di luar sana dan entah bagaimana dia menemukan Sophie ketika tidak ada orang lain yang bisa. Max mengangkat kepalanya sedikit, mengawasi pria yang berbagi aroma Sophie tetapi sebaliknya adalah orang asing baginya. Sarah selalu mengatakan kamu istimewa. Mark melanjutkan, mengulurkan tangan ragu-ragu ke arah Max. Anjing pelacak terbaik yang pernah dia latih. Keras kepala seperti neraka, katanya, tidak akan menyerah pada pencarian bahkan ketika manusia telah kehilangan harapan. Max mengizinkan tangan pria itu untuk beristirahat sebentar di kepalanya sebelum mengembalikan perhatiannya ke Sophie. Anak itu bergerak dalam tidurnya, rengekan kecil keluar dari bibirnya saat mimpi buruk mengancam. Seketika, Max waspada, mengubah posisinya untuk menekan lebih dekat ke sisinya. Kontak itu tampaknya menenangkannya dan dia kembali tidur lebih nyenyak. Dia membutuhkanmu, Mark mengakui, suaranya tercekat dengan emosi. Tuhan tahu dia akan membutuhkan semua dukungan yang bisa dia dapatkan setelah apa yang telah dia lalui. Ketukan lembut di pintu mengganggu pikirannya. Seorang perawat masuk, diikuti oleh seorang petugas polisi yang belum pernah dilihat Max sebelumnya. Maaf mengganggu Anda, Tuan Miller, perawat itu berkata dengan tenang. Tetapi Sheriff Collins memiliki beberapa informasi tentang pria yang mengambil putri Anda. Mark menegang, secara naluriah bergerak lebih dekat ke tempat tidur Sophie. Bagaimana dengannya? Apakah mereka menemukan tubuhnya di pabrik? Sheriff Collins menggelengkan kepalanya, melepas topinya saat dia mendekat. Tidak, Tuan, itulah yang ingin saya beritahukan kepada Anda. William Blackwood masih hidup. Hidup? Suara Mark menajam dengan campuran ketidakpercayaan dan kemarahan. Setelah apa yang dia lakukan pada putriku, dia bisa bertahan hidup? Dia dalam kondisi kritis, Sheriff menjelaskan. Beberapa patah tulang, pendarahan internal. Mereka tidak tahu apakah dia akan selamat malam ini, tetapi jika dia melakukannya, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Jika dia melakukannya, kami memiliki beberapa informasi yang mengkhawatirkan yang harus Anda ketahui. Wajah Mark mengeras. Informasi macam apa? Berdasarkan apa yang kami temukan di pabrik dan pernyataan awal Blackwood kepada para medis, kami percaya putri Anda bukan korban pertamanya. Wajah Sheriff yang kasar menunjukkan ketegangan menyampaikan berita semacam itu. Kami menemukan bukti yang menunjukkan hubungan dengan setidaknya 2 kasus hilangnya anak lainnya di wilayah tersebut selama 18 bulan terakhir. Anak laki-laki Reynolds dari Camden County dan Lily Prescott dari Farnham. Anak-anak itu tidak pernah ditemukan, Mark berkata, suaranya hampa, dengan implikasi. Tidak, Tuan, mereka tidak. Sheriff menghela napas berat. Tapi itu belum semuanya. Blackwood mengklaim dia tidak menculik Sophie sendiri. Dia mengatakan dia mendapatkannya dari orang lain, perantara semacam yang tahu Blackwood sedang mencari jenis anak tertentu setelah putrinya sendiri meninggal. Jaringan perdagangan. Mark tampak sakit secara fisik memikirkan hal itu. Di sini di Orchid G, kami belum memiliki semua bagiannya, tetapi tampaknya Blackwood terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sheriff melirik bentuk tidur Sophie. Aku tahu ini adalah hal terakhir yang ingin kamu dengar saat ini, tetapi ketika dia siap untuk berbicara, apapun yang dapat dia ceritakan kepada kita tentang orang lain yang mungkin telah disebutkan Blackwood atau lokasi lain, dia mungkin telah ditahan sebelum pabrik. Cukup. Mark menyela, suaranya tegang tetapi tegas. Putriku telah melalui neraka. Ketika dia siap untuk berbicara, itu akan sesuai dengan persyaratannya, bukan milikmu. Max menggeram lembut. Merasakan ketegangan di ruangan itu, Sheriff mundur selangkah, tangan terangkat sebagai isyarat menenangkan. Tentu saja, Tuan Miller, kami hanya ingin memastikan tidak ada anak lain yang berisiko. Dia mengembalikan topinya ke kepalanya. Kami akan menempatkan seorang petugas di luar kamarnya malam ini, hanya sebagai tindakan pencegahan. Cobalah untuk beristirahat. Setelah Sheriff dan perawat pergi, Mark merosot kembali di kursinya, beban wahyu baru ini terlihat jelas di garis-garis wajahnya. Dunia macam apa yang kita tinggali, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Max. Bagaimana aku melindunginya dari ini?
Max tidak memiliki jawaban untuk ditawarkan, hanya kehadiran dan kewaspadaannya yang berkelanjutan. Saat malam semakin larut, baik pria maupun anjing itu mempertahankan pengawasan mereka atas anak yang tertidur itu, bersatu dalam tekad mereka untuk melindunginya dari bahaya lebih lanjut. Fajar tidak membawa kelegaan dari badai, tetapi itu membawa petugas Thompson. Kepalanya dibalut tetapi sikapnya tegas. Saat dia memasuki kamar Sophie, Mark menyambutnya dengan pengakuan suram dari pria yang telah mengalami cobaan yang sama. Bagaimana keadaannya? Thompson bertanya, mengangguk ke arah Sophie yang masih tertidur. Secara fisik, dokter mengatakan dia dehidrasi, kekurangan gizi, dan menderita hipotermia ringan, tetapi tidak ada kerusakan permanen. Suara Mark menjadi lebih rendah. Secara mental, mereka belum tahu. Dia belum benar-benar berbicara tentang apa yang terjadi. Thompson mengangguk mengerti. Dan Blackwood? Apakah Anda sudah mendengar? Sheriff Collins datang tadi malam, mengatakan dia selamat. Ekspresi Mark menjadi gelap. Dan mungkin ada orang lain yang terlibat. Itulah yang ingin saya beritahukan kepada Anda. Thompson menarik kursi lebih dekat, berbicara dengan nada rendah untuk menghindari gangguan pada Sophie. Blackwood sadar kembali 1 jam yang lalu. Dia banyak berbicara, tampaknya dia ingin membuat semacam kesepakatan. Sebuah kesepakatan? Suara Mark meninggi karena marah sebelum dia menyadari dirinya sendiri, melirik cemas ke arah Sophie. Kesepakatan macam apa yang mungkin ada di atas meja setelah apa yang dia lakukan? Jenis yang mungkin membantu kita menemukan anak-anak hilang lainnya? Thompson menjawab dengan tenang. Blackwood mengklaim dia hanya pelanggan, bukan penculik. Mengatakan ada jaringan yang beroperasi di 3 negara bagian yang menargetkan jenis anak-anak tertentu untuk menyesuaikan permintaan pembeli. Telinga Max mendatar di kepalanya karena lonjakan kemarahan dan kesusahan yang berasal dari kedua pria itu. Dia bergeser lebih dekat ke Sophie, naluri pelindungnya dipertinggi oleh ketegangan mereka. Sophie dibawa karena dia menyerupai putri Blackwood yang telah meninggal. Thompson melanjutkan. Tetapi menurutnya, perantara yang dia tangani memiliki koneksi kelusinan kasus serupa. Jika Blackwood bekerja sama, memberi kita nama, lokasi, bukti. Dia pantas membusuk di penjara selama sisa hidupnya. Mark menyela, tangannya mengepal menjadi tinju. Ya, dia pantas. Thompson setuju dan dia akan menjalani hukuman terlepas dari itu. Tetapi jika apa yang dia katakan itu benar, informasinya dapat membantu kita membongkar seluruh operasi perdagangan dan berpotensi menyelamatkan anak-anak lain. Kompleksitas etika dari situasi itu tergantung berat di ruangan itu. Max tidak mengerti apa-apa tentang tawar-menawar hukum atau kebaikan yang lebih besar, tetapi dia mengenali konflik pada manusia, indera, dan suara. Dunianya lebih sederhana, lindungi mereka yang membutuhkan perlindungan, tetap setia kepada mereka yang pantas mendapat kesetiaan. Suara kecil dari tempat tidur menarik perhatian mereka. Sophie sudah bangun, mata birunya sangat mirip dengan ibunya, lebar karena sisa ketakutan saat dia melihat sekeliling. Ayah, dia memanggil, suaranya serak karena tidur dan dehidrasi. Aku di sini, sayang. Mark berada di sisinya, langsung meraih tangannya. Kamu aman sekarang. Kamu di rumah sakit. Tatapan Sophie beralih dari ayahnya ke petugas Thompson dan akhirnya ke Max, yang telah bangkit berdiri. Mendengar suaranya, pengakuan dan kelegaan membanjiri wajahnya. Max tetap bersamaku, katanya, senyum kecil menerobos ketakutannya. Dia tidak pergi. Tidak, dia tidak pergi, Mark menegaskan, matanya sendiri basah. Dan dia tidak harus pergi lagi, jika itu yang kamu inginkan. Sophie mengangguk, meraih anjing itu dengan tangan kosongnya. Max bergerak lebih dekat, memungkinkannya untuk membelai kepalanya. Kontak sederhana itu tampaknya membumikannya, memberikan kenyamanan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Thompson berkata dengan lembut. Aku tahu kamu masih sangat lelah, tetapi ada sesuatu yang penting yang perlu aku tanyakan padamu. Ketika kamu bersama Tuan Blackwood, apakah kamu pernah melihat atau mendengar tentang anak-anak lain atau orang lain yang mungkin telah membantunya membawamu? Ketakutan melintas di wajah Sophie, tangannya menegang di bulu Max. Ada seorang pria dengan van putih, bisiknya setelah beberapa saat yang lama. Sebelum pabrik. Dia memiliki cara berbicara yang lucu, seperti di TV. Dia memberitahu pria jahat itu, Tuan Blackwood, bahwa aku sempurna dan bahwa dia punya yang lain jika aku tidak berhasil. Thompson mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya lembut tetapi penuh perhatian.
Apakah kamu ingat hal lain tentang pria ini atau di mana kamu berada sebelum pabrik? Napas Sophie semakin cepat, monitor jantung di samping tempat tidurnya berbunyi lebih cepat. Menanggapi kesusahannya, Max bereaksi segera, bergerak untuk memposisikan dirinya di antara dia dan Thompson. Geraman rendah menggelegar di dadanya. Cukup untuk saat ini, Mark berkata dengan tegas, menempatkan lengan pelindung di sekitar putrinya. Dia butuh lebih banyak waktu. Thompson mengangguk, mundur dengan pemahaman hormat tentang batasan yang ditetapkan. Tentu saja, aku minta maaf, Sophie. Kamu sudah sangat berani. Dia bergerak ke arah pintu. Aku akan memeriksa lagi besok, jika itu tidak apa-apa. Setelah Thompson pergi, Sophie tampak rileks, meskipun tangannya tetap terkubur di bulu Max, seolah menarik kekuatan dari kehadirannya yang kokoh. Apakah Tuan Blackwood akan kembali untukku? Tanyanya dengan suara kecil. Tidak. Sayang, Mark meyakinkannya. Dia tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Max dan petugas Thompson memastikan itu. Sophie mengangguk, perlahan memproses informasi ini. Kemudian, dengan ragu-ragu, dia membuka subjek yang jelas-jelas membebani pikirannya. Ayah, apakah benar apa yang kamu katakan tentang ibuku, bahwa dia adalah pemilik Max? Mark menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa jaring kebenaran setengah pelindung yang telah ditenunnya di sekitar masa lalu putrinya telah mulai terurai. Waktunya untuk kejujuran yang lengkap telah tiba, betapapun menyakitkannya itu. Ya, katanya sederhana. Sarah Miller adalah ibumu dan kupikir sudah waktunya aku menceritakan segalanya tentang dia. Kamar rumah sakit berubah menjadi tempat perlindungan Wahyu saat Mark Miller akhirnya berbagi kebenaran yang telah dilindunginya dari Sophie begitu lama. Max berbaring di samping tempat tidur Sophie, waspada namun damai, seolah merasakan pentingnya momen rekonsiliasi antara masa lalu dan masa kini ini. Ibumu luar biasa. Mark memulai, suaranya lembut dengan ingatan. Kami bertemu ketika aku menjadi penjaga taman dan dia sedang berlatih dengan tim penyelamat gunung. Sarah bisa mendaki, berlari, dan berpikir lebih cepat daripada kebanyakan pria di timnya. Dia tak kenal takut tetapi tidak pernah gegabah. Sophie mendengarkan dengan penuh perhatian, menenggak setiap detail tentang ibu yang hampir tidak diingatnya. Apakah dia mirip denganku? Mark tersenyum, kemiripan terlalu jelas untuk disangkal. Persis seperti kamu. Mata biru yang sama, dagu yang sama tegas, keras kepala yang sama juga. Mengapa ayah dan ibu berhenti menikah? Sophie bertanya, ketegasan masa kanak-kanak. Memotong ke jantung masalah, Mark menghela napas, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ibumu mencintai pekerjaannya, menyelamatkan orang, menemukan mereka yang hilang. Setelah kamu lahir, kami tidak setuju tentang risiko yang dia ambil. Aku ingin dia mengambil posisi yang lebih aman dan dia tidak bisa menyerah pada apa yang dia rasakan terpanggil untuk melakukannya. Jadi kamu bercerai karena dia ingin menyelamatkan orang? Alis Sophie berkerut karena ketidakadilan itu. Ini lebih rumit dari itu sayang. Kami berdua melakukan kesalahan. Mark meraih secangkir air, membeli waktu untuk menenangkan diri. Ketika kamu berusia sekitar 2 tahun, kami setuju kamu akan tinggal bersamaku, tetapi Sarah akan berkunjung kapanpun dia bisa. Dia sangat mencintaimu, Sophie. Jangan pernah meragukan itu. Jika dia mencintaiku, mengapa dia tidak memberitahu orang-orang tentangku? Petugas Thompson tidak tahu aku ada. Pertanyaan itu menghantam Mark seperti pukulan fisik. Itu salahku. Akunya setelah jeda yang lama. Setelah perceraian, aku memindahkan kami ke kampung halamanku. Aku marah, terluka. Aku memberitahu Sarah bahwa jika dia tidak dapat memilih kehidupan yang lebih aman untuk keluarganya, maka dia tidak boleh membingungkanmu dengan datang dan pergi dari hidupmu. Air mata menggenang di mata Sophie. Kamu menjauhkannya dariku. Tidak sepenuhnya. Dia masih berkunjung, meskipun tidak sesering yang dia inginkan, tetapi dia menghormati keinginanku untuk menjaga pekerjaannya yang berbahaya terpisah dari hidupmu. Itu sebabnya rekan-rekannya tidak tahu tentangmu. Suara Mark pecah karena penyesalan. Kupikir aku melindungimu, Sophie. Aku salah. Max mengubah posisi, meletakkan dagunya di tepi tempat tidur Sophie. Anak itu dengan linglung membelai kepalanya, memproses kata-kata ayahnya. Kapan ibu meninggal? Akhirnya dia bertanya. 6 bulan yang lalu ada gedung apartemen runtuh selama gempa bumi. Sarah berada di dalam membantu mengevakuasi penduduk. Mark menelan ludah.
Mereka mengatakan dia menyelamatkan 4 orang sebelum keruntuhan terakhir. Mereka menemukan Max di sampingnya, menolak untuk pergi bahkan setelah. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, tetapi Sophie mengerti. Dia menatap Max dengan pemahaman baru, tangan kecilnya bergerak untuk menggaruk di belakang telinganya. Dia juga mencintainya. Ya, dia mencintai. Mark menyaksikan ikatan antara putrinya dan anjing itu dengan takjub. Dan entah bagaimana dia menemukanmu ketika kamu membutuhkan bantuan paling banyak, hampir seperti Sarah mengirimnya. Sebuah ketukan di pintu mengganggu percakapan mereka. Sheriff Collins masuk, ekspresinya serius tetapi tegas. Tuan Miller, maaf mengganggu, katanya, mengangguk hormat kepada Sophie. Ada perkembangan yang menurutku harus segera Anda ketahui. Mark menegang, secara naluriah bergerak lebih dekat ke Sophie. Perkembangan macam apa? William Blackwood meninggal. Sheriff menyampaikan berita itu tanpa emosi. Menyerah pada luka-lukanya sekitar 1 jam yang lalu, tetapi sebelum dia meninggal, dia memberi kami sesuatu. Sheriff mengangkat kantong bukti yang disegel berisi dompet kulit kecil. Ini milik Sarah Miller. Kami menemukan ID-nya di dalam. Mark menatap dompet itu dengan kaget. Sarah? Tapi bagaimana Blackwood memilikinya? Itulah tikungan yang tidak dilihat siapapun datang. Sheriff Collins menggelengkan kepalanya tidak percaya. Menurut pernyataan terakhir Blackwood, dia adalah salah satu responden pertama di keruntuhan apartemen tempat Sarah meninggal. Dia tidak secara resmi bertugas. Dia telah diberhentikan dari layanan darurat beberapa bulan sebelumnya karena masalah kesehatan mental, tetapi dia tetap muncul, bekerja bersama tim penyelamat yang sebenarnya. Dalam kekacauan itu, Max menggeram lembut, seolah menyebutkan keruntuhan bangunan memicu ingatan menyakitkan. Dia mengklaim dia menemukan tubuh Sarah sebelum tim resmi mengambil dompetnya sebagai souvenir. Kejijikan Sheriff terlihat jelas. Di dalamnya ada foto Sophie, foto sekolah dari tahun lalu. Blackwood menjadi terpaku pada kemiripan antara Sophie dan putrinya sendiri yang telah meninggal, jadi dia melacaknya melalui ID mantan istriku. Mark berkata, semua bagian itu jatuh ke tempatnya dengan kejelasan yang mengerikan. Tidak persis seperti itu. Collins ragu-ragu, melirik Sophie yang mendengarkan dengan mata lebar. Tuan Miller, mungkin kita harus melanjutkan percakapan ini secara pribadi. Tidak ada lagi rahasia, Mark berkata dengan tegas. Sophie pantas tahu yang sebenarnya. Semuanya, apapun yang terjadi padanya, tidak akan hilang dengan berpura-pura. Sheriff mengangguk dengan enggan. Blackwood mengklaim dia menyewa seseorang untuk menemukan Sophie, seorang pria yang dia temui selama kelompok dukungan PTSD yang membual tentang mampu mendapatkan anak-anak. Untuk dipesan, Blackwood memberi pria ini dompet Sarah dengan foto Sophie dan seminggu kemudian Sophie dikirim ke titik pertemuan di luar kota. Dikirim. Suara Mark bergetar karena amarah dan kengerian. Seperti paket. Begitulah cara operasi ini bekerja, Collins menegaskan dengan suram. Perantara itu, Blackwood mengidentifikasinya sebagai Victor Stanton, berspesialisasi dalam penculikan yang ditargetkan. Dia mempelajari anak-anak, rutinitas mereka, kerentanan mereka, lalu mengambilnya dengan risiko minimal tertangkap. Dan ini, monster ini, masih di luar sana. Mark melihat secara naluriah ke arah Max, seolah-olah anjing itu sekali lagi dipanggil untuk melindungi Sophie. Tidak untuk waktu yang lama, Collins meyakinkannya. Blackwood memberi kami segalanya, informasi kontak Stanton, lokasi pertemuan, bahkan percakapan yang direkam dari teleponnya. Kami telah berkoordinasi dengan FBI. Mereka bergerak di Stanton dan rekan-rekannya saat kami berbicara. Sophie, yang diam-diam menyerap percakapan ini, tiba-tiba berbicara, pria dengan van putih, yang memiliki suara lucu. Collins menoleh padanya dengan hormat lembut. Benar, Sophie. Apakah ada hal lain yang kamu ingat tentang dia? Apapun bisa membantu. Dia memiliki bintang di lehernya, Sophie berkata, menyentuh sisi lehernya sendiri. Bintang biru seperti gambar, dan dia berbau seperti permen ceri. Sebuah tato, Collins mencatat segera, mengetik sesuatu ke teleponnya. Dan mungkin kebiasaan vaping. Itu informasi yang sangat baik, Sophie. Sangat membantu. Max bergerak lebih dekat ke Sophie, merasakan kesusahannya meskipun wajahnya berani. Dia melingkarkan lengan di lehernya, menarik kenyamanan dari kehadirannya yang kokoh. Ada satu hal lagi, Colin berkata, nadanya berubah.
Ketika kami mencari pabrik dengan seksama setelah keruntuhan, kami menemukan sesuatu yang lain milik Sarah Miller. Dia meraih ke sakunya dan mengeluarkan kotak beludru kecil, menyerahkannya kepada Mark. Blackwood menyembunyikan ini di kompartemen di bawah papan lantai, katanya dia mengambilnya dari barang-barang pribadinya di lokasi keruntuhan. Mark membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tergeletak kalung perak halus dengan liontin kecil, pegunungan terukir dalam relief. Kalung Sarah, bisiknya. Aku memberikannya kepadanya ketika Sophie lahir. Dia tidak pernah melepasnya. Itu milikmu sekarang, Colin berkata. Kalian berdua. Mark berbalik ke Sophie, dengan hati-hati melepas kalung dari kotaknya. Ibumu mengenakan ini setiap hari dalam hidupnya setelah kamu lahir. Itu dimaksudkan untuk mengingatkannya tentang dua cintanya yang besar, pegunungan dan kamu. Sophie menyentuh liontin itu dengan jari-jari hormat. Bisakah aku memakainya? Tentu saja, Mark berkata dengan lembut, mengencangkannya di lehernya. Itu milikmu. Saat liontin perak itu menempel di gaun rumah sakit Sophie, Max mengeluarkan suara lembut, tidak sepenuhnya rengekan, tidak sepenuhnya desahan. Baik Sophie maupun Mark berbalik kepadanya, mengenali sesuatu dalam reaksinya. Dia tahu kalung ini, Sophie berkata dengan pasti. Dia ingat itu dari ibu. Pada saat itu, hubungan di antara mereka semua tampaknya menguat. Mark, Sophie, dan Max, terikat bersama oleh cinta mereka kepada seorang wanita yang telah pergi tetapi yang kehadirannya masih membentuk kehidupan mereka. Wahyu dari jalan bengkok William Blackwood dari keruntuhan apartemen hingga penculikan Sophie membawa kejelasan mengerikan ke peristiwa minggu lalu, tetapi juga penutupan yang tak terduga. Jadi itu tidak acak, Mark berkata dengan tenang. Sophie tidak dibawa karena dia adalah target yang mudah. Dia dibawa karena Sarah, karena dia mirip dengan foto Sarah. Nasib memang aneh, kata Sheriff Colin sambil berjalan menuju pintu. Seandainya kamu tidak menyimpan foto sekolah itu di dompet mantan istrimu, seandainya Blackwood tidak berada di reruntuhan itu, seandainya Max entah bagaimana menemukan Sophie di pabrik itu. Dia membiarkan pikirannya menggantung, tetapi implikasinya terasa di udara. Rangkaian peristiwa mengerikan telah membawa mereka ke titik ini. Namun di tengah semua itu, sesuatu seperti takdir telah bekerja untuk membawa Sophie pulang, dalam wujud seekor gembala Jerman yang setia yang tidak pernah melupakan misi aslinya, untuk menemukan mereka yang hilang. 2 minggu kemudian, rumah keluarga Miller di Maple Street, Oak Ridge yang tenang, telah kembali ke kehidupan normal yang baru. Kegemparan media yang mengikuti penyelamatan Sophie akhirnya mereda, meskipun sesekali masih ada reporter yang lewat berharap untuk mendapatkan berita terbaru tentang gadis ajaib yang diselamatkan oleh anjing liar. FBI membuat berita utama nasional dengan membongkar jaringan perdagangan anak lintas negara bagian, memuji terobosan dalam kasus ini berkat informasi yang dikumpulkan setelah penyelamatan Sophie. Victor Stanton dan 12 rekannya berada dalam tahanan federal dan 3 anak hilang lainnya telah ditemukan hidup dari berbagai lokasi. Tetapi di dalam rumah keluarga Miller, fokusnya bukan pada berita utama atau sistem keadilan. Fokusnya adalah pada penyembuhan. Sophie duduk bersila di lantai ruang tamu, sebuah buku anak-anak terbuka di pangkuannya. Di sampingnya, Max berbaring dengan kepala bertumpu pada cakarnya, matanya yang penuh perhatian tidak pernah jauh dari wajahnya. Transformasi fisik anjing itu selama 2 minggu terakhir sangat luar biasa. Bulunya mendapatkan kembali kilaunya, kekurusan akibat kelaparan yang mengerikan digantikan oleh otot yang sehat, luka-lukanya sembuh di bawah perawatan dokter hewan yang tepat. Satu-satunya pengingat permanen dari cobaan beratnya adalah sedikit pincang di kaki belakang kanannya, yang menurut dokter hewan akan membaik seiring waktu tetapi kemungkinan besar tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Bintang-bintang berkelap-kelip seperti berlian di atas hutan. Sophie membaca dengan suara keras, jarinya menelusuri setiap kata dengan hati-hati. Rubah kecil itu tahu dia hampir sampai di rumah. Membacakan cerita untuk Max telah menjadi bagian dari rutinitas harian mereka, sebuah ritual yang tampaknya menghibur mereka berdua. Dr. Lavine, psikolog anak yang mengunjungi Sophie 2 kali seminggu, mendorong momen-momen normal ini, menjelaskan bahwa baik anak maupun anjing itu memproses trauma dengan cara mereka sendiri. Bagus sekali, sayang, kata Mark dari ambang pintu tempat dia mengamati dengan tenang. Kemampuan membacamu semakin baik. Sophie mendongak dengan senyum kecil yang tidak sepenuhnya mencapai matanya. Mimpi buruk masih datang hampir setiap malam, membuatnya berteriak dan terbangun, yakin dia kembali berada di dalam kandang. Pada malam-malam itu, Maxlah yang pertama kali menjangkaunya, menekan tubuhnya yang hangat ke tubuhnya sampai teror mereda, tetap waspada sampai dia tertidur lagi. Kita akan mengunjungi ibu hari ini, kan? Tanya Sophie, menutup bukunya. Mark mengangguk,
Hatinya masih tersentak melihat betapa alaminya Sophie mulai menyebut Sarah sebagai ibu, daripada ibuku yang lebih jauh yang dia gunakan sebelumnya. Ya, segera setelah kamu siap. Aku sudah menyiapkan makan siang untuk kita. Pemakaman itu terletak di lereng bukit yang landai yang menghadap Oak Ridge. Tanahnya tertutup salju yang mencair yang memperlihatkan tunas-tunas hijau pertama musim semi. Makam Sarah sederhana, batu nisan granit yang diukir dengan namanya, tanggal, dan simbol pegunungan yang cocok dengan kalung Sophie. Di bawahnya, kata-kata, dia menemukan mereka yang hilang, menangkap esensi dari pekerjaan hidupnya. Max mendekati makam itu terlebih dahulu, bahasa tubuhnya berubah saat mereka mendekati lokasi itu. Telinganya tegak ke depan, hidungnya bekerja lembur, seolah mencoba menangkap aroma mantan rekannya yang tersisa. Dia mengelilingi batu nisan itu sekali, 2 kali, lalu menetap di dasarnya dengan desahan yang dalam. Dia mengingatnya, kata Sophie pelan. Mengambil tempatnya di samping anjing itu, dia meletakkan buket kecil bunga aster, bunga favorit Sarah. Mark telah memberitahunya tentang batu itu. Hai, Bu, ini aku lagi. Mark berdiri beberapa langkah di belakang, memberikan putrinya momen koneksi ini. Sophie mulai berbicara ke makam Sarah seolah-olah berbicara dengan orang yang hidup, berbagi detail hariannya, pikirannya, ketakutannya. Dr. Lavine menjelaskan bahwa ini adalah cara yang sehat baginya untuk memproses trauma penculikannya dan pemahaman baru tentang kehidupan dan kematian ibunya. Max sekarang baik-baik saja, lanjut Sophie, membelai kepala anjing itu. Dokter hewan mengatakan kakinya sembuh lebih cepat dari yang diharapkan. Ayah bilang itu karena aku perawat yang baik. Dia berhenti, memegangi kalung perak yang tidak pernah lepas dari lehernya sejak Sheriff Collins mengembalikannya. Aku mengalami mimpi buruk lagi tadi malam, tapi tidak seburuk sebelumnya. Max mendengarku terlebih dahulu, bahkan sebelum ayah. Dia selalu tahu. Mark menahan air mata, terharu, seperti biasa, oleh ikatan antara putrinya dan anjing yang telah menyelamatkannya. Dia telah bersiap agar Sophie membutuhkan terapi untuk mimpi buruk, untuk ketakutan dan regresi. Apa yang tidak diantisipasi adalah bagaimana kehadiran Max akan menjadi landasan pemulihannya, sistem keamanan yang hidup dan bernapas yang telah dilatih oleh orang yang sekarang sedang Sophie berduka. Dr. Lavine mengatakan aku mungkin siap untuk kembali ke sekolah bulan depan, kata Sophie kepada batu nisan itu. Aku gugup, tetapi Max akan menungguku ketika aku pulang. Ayah mengatakan dia bahkan mungkin berlatih untuk menjadi anjing terapi suatu hari nanti sehingga dia dapat membantu anak-anak lain yang telah mengalami hal-hal menakutkan. Dia bersandar pada granit, merendahkan suaranya seolah berbagi rahasia. Aku pikir itulah yang kamu inginkan, Bu, agar Max terus membantu orang. Setelah beberapa menit percakapan satu arah, Sophie bangkit dan bergabung dengan ayahnya di atas selimut yang telah dibentangkannya di dekatnya. Mereka makan siang dalam keheningan yang ramah, menyaksikan Max tetap berjaga di samping makam Sarah, posturnya entah bagaimana berduka dan bermartabat. Apakah kamu pikir dia mengerti bahwa dia sudah pergi? Tanya Sophie akhirnya, menggigit sandwichnya. Mark mempertimbangkan ini. Aku pikir anjing memahami kehilangan secara berbeda dari kita. Mereka lebih hidup di masa sekarang, tetapi mereka mengingat bau, suara, perasaan. Max mengenal ibumu lebih baik daripada hampir semua orang. Dan entah bagaimana dia menemukanmu karena koneksi itu. Karena aku berbau seperti dia, kata Sophie, dengan nada datar. Petugas Thompson menjelaskannya, anjing dapat mencium DNA. Mark tersenyum pada pemahamannya yang disederhanakan tentang kemampuan indera anjing. Sesuatu seperti itu. Ya. Ayah, suara Sophie terdengar ragu-ragu yang masih muncul ketika dia mendekati topik yang sulit. Apakah kamu pikir ibu akan senang bahwa kita memiliki Max sekarang? Aku tahu dia akan senang, jawab Mark tanpa ragu-ragu. Sarah mencintai anjing itu seperti keluarga. Dia selalu mengatakan Max memiliki jiwa yang paling murni dari semua orang yang pernah dia temui. Aku pikir, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku pikir jika dia bisa mengatur sesuatu dari manapun dia berada sekarang, dia akan memastikan Max menemukan jalannya kepadamu. Sophie mengangguk, menerima ini dengan keyakinan masa kanak-kanak yang sederhana. Itulah yang aku pikirkan juga. Ketika mereka selesai makan, Sophie berjalan agak jauh untuk memeriksa bunga krokus awal yang tumbuh menembus salju yang mencair. Mark mengambil kesempatan untuk mendekati makam Sarah, dirinya berlutut di samping Max, yang mengakuinya dengan sekilas pandang sebelum kembali ke posturnya yang waspada. Aku tidak melakukan yang benar kepadamu, Sarah, kata Mark lembut, menelusuri namanya di batu itu. Aku salah karena menjauhkan Sophie dari mengenalmu lebih baik,
salah karena membiarkan ketakutan dan kemarahanku membangun tembok itu. Dia menelan ludah. Tetapi aku berjanji kepadamu ini, dia akan mengenalmu sekarang. Semua cerita, semua foto, semua kenangan, dan Max. Dia meletakkan tangannya di bulu anjing yang hangat. Max akan selalu memiliki rumah bersama kita selama dia hidup. Max menoleh untuk menatapnya saat itu, dengan mata cerdas yang tampaknya memahami jauh lebih banyak daripada yang seharusnya dipahami oleh hewan manapun. Gembala Jerman itu sedikit bersandar pada kaki Mark, sebuah isyarat penerimaan, bahkan mungkin pengampunan. Saat mereka bersiap untuk pergi, Sophie kembali ke makam untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir, melingkarkan lengannya di sekitar batu nisan dalam pelukan. Aku akan segera kembali, Bu. Aku akan membawa Max setiap saat. Ketiga sosok itu berjalan kembali menuruni lereng bukit saat bayangan sore memanjang. Pria, anak, dan anjing, sebuah keluarga yang ditempa melalui tragedi, namun bergerak maju bersama. Di belakang mereka, simbol pegunungan di batu nisan Sarah menangkap sinar matahari, berkilauan sebentar seperti suar di atas batu. Max berjalan di antara mereka, pincangnya hampir tidak terlihat sekarang. Misinya, diubah tetapi tidak kalah penting. Dulu dia mencari orang asing yang hilang di hutan belantara dan bencana. Sekarang dia menjaga harta terbesar Sarah, membantunya menemukan jalan kembali dari jenis kegelapan yang berbeda. Beberapa orang akan menyebutnya kebetulan bahwa Max telah mengembara ke pabrik terlantar tertentu pada malam tertentu itu. Yang lain mungkin menyebutnya takdir atau intervensi ilahi, tetapi bagi mereka yang memahami kedalaman ikatan antara pawang dan anjing pencari, penjelasannya lebih sederhana. Max tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan yang telah dilatih Sarah untuk dia lakukan. Dia telah menemukan orang hilang yang paling penting. Kita sering melupakan para pahlawan tanpa suara di antara kita, teman-teman setia yang tidak meminta apapun tetapi memberikan segalanya. Kisah Max mengingatkan kita bahwa cinta melampaui pemahaman. Seekor gembala Jerman yang setia, tunawisma dan lapar, entah bagaimana menemukan jalannya kepada satu anak yang berbagi darah pemiliknya yang tercinta. Bagi kita yang telah mengalami kehilangan yang mendalam, yang tahu apa artinya mencari makna setelah seseorang yang kita cintai pergi, dedikasi Max yang tak tergoyahkan berbicara kepada hati kita yang terdalam. Ingat ketika kesetiaan bukan hanya sekadar kata tetapi ikatan suci, ketika janji ditepati tidak peduli berapapun biayanya. Anjing ini, yang dulunya merupakan bagian dari pencarian dan penyelamatan, tidak pernah menghentikan misinya, bahkan ketika dunia telah melupakannya. Di tahun-tahun senja kita, ketika kita merenungkan kehidupan yang dipenuhi dengan penyesalan dan kemenangan, pengabdian Max mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memenuhi tujuan kita. Dia tidak bisa menyelamatkan Sarah, tetapi dia bisa menyelamatkan putrinya kesempatan kedua untuk menyelesaikan panggilan hidupnya. Mungkin kita juga memiliki misi yang belum selesai, koneksi yang menunggu untuk dibuat, penyembuhan yang belum diberikan. Seperti Max, semoga kita menemukan kekuatan untuk mendorong melalui rasa sakit kita, untuk mengikuti aroma dari apa yang paling penting, dan untuk melindungi mereka yang membutuhkan kita, bahkan ketika hati kita sendiri hancur.